Oke, yang lain tolong diam dulu ya. Ya, Jangan dia terlalu manusia banyak tapi suara. tidak seperti kita. Oke. Dia itu penghubung antara kita dari Allah dan kita, supaya yang sudah terpisah karena dosa dia bisa dicatukan lagi kembali. Oke. Jadi karena Tuhan sayang sama kita, maka dia diturun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa, Pak. Oke, baik. Jadi saya mau ini jujur, saya sebenarnya naik di sini, saya ingin sekali bertanya kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ntar dulu Bang Jerry, saya sebentar komentari dulu. Jadi menurut Anda, Yesus itu dia manusia tapi berbeda, tidak sama dengan kita. Satu, Yesus itu turun ke dunia menjadi manusia, ingin menyelamatkan manusia, kan gitu. Ya. Sebagai utusan. Sebentar dulu Bang. Kalau Yesus itu manusia berbeda dengan kita, menurut Bang Jerry itu perbedaan Yesus dengan ibunya apa ya? Dengan ibu ya, Selain jenis kelamin ya, selain jenis kelamin gitu. maksudnya Kan ibunya juga manusia tuh, sebentar. Yesus Bang. dengan ibu. Ya, ibunya juga manusia. Yesus juga manusia. Selain jenis kelamin, kira-kira ibunya Yesus dengan Yesus bedanya apa ya Bang Jerry? Ini Pak Hendi ya. Iya ya Bang. Pak Hendi minta di spesifikasi itu, jawabannya agak umum. Coba spesifikasi lagi, dia punya pertanyaan. Nggak, bedanya manusia Yesus itu dengan manusia pada umumnya apa? Dia merupakan utusan Allah yang untuk menyelamatkan kita dari kejatuhan kita dalam dosa. Oke, baik. Saya setuju. Yesus diutus ke muka bumi sebagai utusan Tuhan. Bedanya adalah dia di zaman itu dia paling tinggi pangkatnya di mata Allah, di mata Tuhan. Karena dia diturunkan untuk apa? Kepada domba yang hilang di Israel, supaya mereka ini kembali ke jalan yang benar. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad, kata Yesus. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa, kata Yesus. Saya setuju dengan Bang Jerry kalau Yesus itu hanya sebagai utusan di muka bumi, mewakili Tuhan, menerima firman, menyampaikan firman. Setuju Bang Jerry, Yesus utusan, dia bukan Tuhan. Oke? Oh, dia Tuhan. Nah, tadi barusan Anda bilang utusan, kok Tuhan lagi? Dengar dulu. Ya, silakan. Ini Yang lain jangan ketawa, begini. beri kesempatan dia menjawab. Silakan Bang Jerry. Kalau seandainya kita menjawab sepotong-sepotong, nanti dia ada nyambung, nanti banyak sanggahan banyak. Ya, silakan. Jadi Bang pada Jerry. dasarnya gini, yang ada semua di sini mungkin keluarga saya yang Muslim, keluarga saya yang Kristen yang mungkin ada di sini. Ya. Jujur saya mau Tapi jangan bilang, panjang-panjang Bang Jerry. Ini Iya. room diskusi jangan panjang-panjang. Biar para Pendek-pendek yang penting bisa dinikmati gitu aja. Kalau panjang-panjang ini bukan khotbah. Monggo dilanjut. enggak. Jadi gini, saya sebenarnya paling tidak setuju kita mencari kebenaran di antara manusia. Langsung Satu ke yang saya poinnya mau kasih tahu. Dengar Langsung ke dulu. poinnya aja Bang. Langsung ke Iya, poinnya. sebentar dulu. Saya naik di sini, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, jangan kita mencari kebenaran di manusia, karena manusia ini tidak ada yang benar, atau ada di antara Bapak Ibu yang paling benar di antara kita semua di sini. Langsung aja Bang, jawab dulu. Iya, makanya saya mau langsung sini. Sebenarnya begini, Bapak mau bertanya kepada saya untuk mencari sebuah kebenaran, kan? Enggak, Bapak mengembalikan bertanya Yesus. buat saya untuk Enggak. mencari sebuah kebenaran, bukan? Kita di sini mengembalikan Yesus, siapa Yesus itu yang sebenarnya. Iya, Ya. Bapak bertanya itu dasarnya adalah untuk mencari sebuah kebenaran antara kepercayaan si A dan kepercayaan si B, benar kan? Bukan. Berdasarkan data, kita sebagai manusia yang berakal, data di Bible itu Yesus utusan, dia bukan Tuhan, Bang. Itu intinya. Intinya dari semua pertanyaan ini sebenarnya yang paling kecil dari semua tujuan ini adalah kita mencari sebuah kebenaran. Bukan mencari kebenaran, kebenaran itu udah ada, Bang. Kebenaran adanya di mana? Kebenaran itu adanya di kitab suci, sumbernya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, oleh sebab itu Pak, saya mau katakan gini, mari kita sama-sama hidup bertoleransi untuk saling mempercayai, untuk saling menjaga, untuk saling mendukung gitu. Kalau itu sih Bapak nggak usah beragama diajarin, Muslim, Pak. kalau Bapak kalau sudah ajarin, saya heran kenapa dalam setiap kali kita berdiskusi, saya di bawah saya mendengar kita selalu mendiskreditkan orang yang punya agama yang Tidak ada kepercayaan yang berbeda. Pak Jerry kemana-mana. Kadang- Tadi Enggak. topiknya gini loh Pak Jerry. Masalahnya begini, ini sebenarnya tidak bagus untuk kita kembangkan di sini. Ini bukan pelajaran yang baik sebenarnya, Pak. Kembali ke topik dong, jangan ke toleransi. Ini bukan Enggak. toleransi. Ini masalahnya begini. Semua dari diskusi ini kita mencari sebuah kebenaran. Kebenaran tidak ada di manusia, Pak. Nggak mau gantian juga Bapak ini. Sebentar ya Pak Jerry ya. Gantian, Supaya Pak. ada paham nih ya. Kebenaran itu tidak perlu dibenarkan karena kebenaran itu dia benar dengan sendirinya. Itu satu. Sekarang kita cek fakta bahwa Anda tadi dari awal mengatakan Yesus itu utusan, tapi di season kedua Anda mengatakan dia juga Tuhan. Nah, ini Anda harus jelaskan di sini. Kenapa di awal sesi Anda bilang Yesus utusan? Setelah saya mengiyakan Anda nggak setuju dengan saya. Saya bawa data loh. Nah, sekarang kenapa utusan ini Anda katakan Tuhan? Nah, ini harus Anda jelaskan supaya kebenaran itu nongol di sini berdasarkan data di Bible Anda. Itu maksudnya. Silakan, Bang. Ya.
kalau iman kepercayaan saya akan mengatakan itu benar. Yesus itu adalah Tuhan. Nah, itu berdasarkan iman, berdasarkan data. Di mana bang datanya kalau Yesus itu Tuhan? Iyalah. Kalau Kan saya berdasarkan punya datanya di Alkitab. Bible di mana bang datanya kalau Yesus itu Tuhan? Saya punya, kan di Alkitab ada. Bapak Ada, Bang. kalau dicari dan Bapak kalau saya menjelaskan, ini kadang-kadang begini, kita selalu menjadi sanggahan balik ketika kita menjelaskan keliru, dan di situ senjatanya kita untuk kita saling menyerang. Iya kan? Sekarang ini nggak ada Dan serang begini, Pak. menyerang bang, kita ini berteman gitu loh. Bukan serang dalam artian yang lain, dalam tanda kutip. Kita sering berdebat dari sisi bahasa. Kita mencari kebenaran dari sisi bahasa. Tapi sebenarnya Bapak dorang sebenarnya sementara mengembangkan sisi hal yang tidak negatif, yang tidak perlu Orang ini bersaudara bang Jeffrey, orang bersaudara. Iya. Lanjut kok. Di mana itu persoalannya? Di mana menurut Anda? Saya setuju kalau Yesus itu utusan. Yesus sendiri mengklaim dirinya utusan. Tapi sesuai dengan iman Kristen, iman Anda bahwa dia Tuhan. Kira-kira apa yang melandasi Anda menuhankan Yesus? Gitu loh maksudnya. Saya udah baca Kejadian sampai Wahyu. Saya belum Supaya Bapak sudah tercerahkan pernah gitu baca loh. Alkitab? Sana Yesus itu Saya udah baca Kejadian sampai Wahyu. Saya belum pernah menemukan di sana Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta. Nggak ada bang Jeffrey. Nggak ada. Coba Bapak baca ulang lagi. Coba Bapak baca Sudah. ulang lagi. Yang ada adalah bahwa Yesus itu diutus kepada domba yang hilang di Israel. Ada yang mengutus dia. Yohanes 17:3, Yohanes 14:28 ya. Bapak lebih besar daripada aku yang mengutus aku gitu loh. supaya Ya. Gitu loh. Yesus mengajarkan bagaimana supaya Tuhan yang benar. Israel ini menyembah kepada satu-satunya Tuhan yang benar. Bahwa Tidak pernah Yesus mengklaim dirinya begitu. Ini maaf, ini sering diumumkan bahwa aku ini Tuhan lah sembahlah aku, nggak ada itu Yesus begitu. tidak ada satupun Contohnya ya, di zaman Yesus Masih hidup di muka bumi, tidak ada satupun manusia rutin menyembah dia. bagaimana Yesus Justru Yesus itu memberikan contoh rutin bagaimana Yesus masuk ke bait suci gitu bahwa inilah yang baik. dan sujud dan berdoa, memberikan contoh bahwa inilah yang baik. Sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya saja kau harus mengabdi gitu loh, Pak. Jadi ya nggak pernah tuh ada di zaman Yesus menyembah Yesus, nggak ada Bang Jari. Itu maksudnya. Sebenarnya Bapak sudah tahu jawabannya. Dari bahasanya Bapak, sebenarnya Bapak sudah tahu jawabannya. Sebenarnya saya tidak pandai untuk berdebat untuk dari sini. Cuma saya ingin bertanya saja kepada Bapak. Saya jawab. Inti dari semua pembahasan yang Bapak cari ini sebenarnya apa? Di muka bumi ini Oke, saya jawab. Begini Bang Jari, kita ini manusia di muka bumi ini diberi akal di dalam diri kita, ada bentak bertanya. diberi Ingat, Pak. kebebasan. Ingat Pak, Oh, saya potong dulu sebentar. Katanya ada Ingat, bentak Pak. bertanya, saya jawab. Oh iya, siap. Ya. Saya minta, ini saya potong sebelum Bapak ini menjawab. Ingat bahwa jangan kita menerjemahkan apa yang difirmankan Tuhan sama dengan apa yang dipikirkan Tuhan, karena belum tentu apa yang dipikirkan Bapak itu adalah pikiran Tuhan. Oke, Pertanyaan Ingat apa itu, tadi? Pak. ya. Ini supaya kita sama-sama saling memahami. Anda bertanya apa sih sama-sama tadi? saling mengerti. Pagi Bang, pagi. Oke Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topiknya Bang Jerry tadi itu Ya. Saya minta maaf sebelumnya Bapak Ibu semua yang ada di sini. Kita masukin topik aja. Saya Bang. jujur, Dimaafkan, saya dari tadi di bawah kasihan kita berdebat. kita masukin topik aja Bang Jerry, udah dimaafkan, nggak usah minta maaf. Jangan nangis, jadi Jangan curhat Pak, jangan curhat. Ini room diskusi Pak. Ini bukan Kalau Anda cengeng. kalau Anda setuju diskusi baik-baik dengan Bang Andi, Bang Murid, banyak teman-teman. Kalau Anda nggak setuju nih room diskusi, ya nggak apa-apa, Anda nggak naik. Itu aja poinnya. Daripada curhat, lanjut. Oke, kembalikan ke topik ya, Bang Jerry ya. ini kan kita Tadi Anda bertanya loh, saya belum jawab. Oh, silakan Pak jawab. Lanjut Pak. Jadi Oten. jangan kita harus menghormati Pak Jerry, dia sendiri loh, di sini kita banyak. Ya. Ya. Jadi Pak Jerry bahwa kita ini manusia diberi akal untuk berpikir. Untuk mengetahui Ya, itu kita Tuhan itu maha kuasa, harus logik Pak itu. Untuk mengetahui itu kita mengetahui berarti ada ciptaan, pasti ada yang menciptakan, itulah yang harus kita sembah. Sedangkan Yesus Mesias itu adalah utusan Tuhan, Anda setuju kan? Tidak ada satupun di muka bumi ini yang diciptakan oleh Yesus Mesias. dulu standarnya. Gitu ya. Dia hanya utusan Tuhan, Pak. Nah, untuk sementara ini dulu standarnya. Kenapa? Yesus Mesias anak Bunda Maria udah jelas dia utusan Tuhan. Kenapa Anda tuhankan? Kenapa Pak Jerry tidak menuhankan Mudah tuh ini sederhana. yang mengutus Yesus? Kenapa Pak? Silakan Pak Jerry. Mudah atau ini sederhana, Pak? Silakan. Kalau dari sisi makna Tritunggal, sebenarnya Bapak punya pertanyaan itu keliru. Jadi pertanyaan saya salah ya. Sebenarnya kalau saya sudah hanya saya menjelaskan itu makna Tritunggal, saya sudah menjelaskan bahwa ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Oke, baik. Oke, Anda menjawab pertanyaan saya pakai perisai Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, gitu ya. Dia memberikan contoh Ya. Putra ini, Bang, Bapak yang ada di surga. Ya. waktu ada di bumi, dia memberikan contoh menyembah kepada Bapa yang ada di surga. Pak Jerry Saya setuju? belum pernah melihat Tuhan. Pak, saya ingin tanya, Bapak pernah lihat Tuhan?
Bapak pernah lihat Tuhan nggak? Saya belum pernah melihat Tuhan, Bang. Yesus sendiri Dengarkan mengatakan dulu. Kalau Nggak Bapak apa-apa. belum pernah lihat, dengar dulu. Ya, Kalau apa-apa, Bapak jadi. belum pernah lihat Tuhan, Masing bagaimana dulu caranya nih. untuk Bapak kenal sama Tuhan? Oke. Dia mungkin Ya. Tuhan itu berwujud nggak sih? Oke, baik. Tuhan itu tidak berwujud, Bang. Itu menurut versi Bapak. Berwujud dengan mata, tapi dia wujud ada. Dia Tuhan itu yang Maha Kuasa wujud ada, tapi tidak dia bisa kita lihat wujudnya. Jadi bedakan dulu di sini ya. Kalau Bang Jerry sendiri udah pernah melihat Tuhan, Bang? Saya kalau mengenal Tuhan itu sehari-hari sebagai manusia, Pak. Nggak kedengeran. Pak Jerry udah pernah lihat Tuhan? Dia udah pernah lihat Tuhan belum pernah. Suaranya pun nggak Sama-sama, Bang, nggak pernah kita melihat. Yesus sendiri berkata begini, Bang. Suaranya pun kamu tidak dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Jadi nggak ada yang bisa melihat Tuhan, kata Yesus, Bang. Tuhan untuk supaya manusia tahu bahwa di dunia ini ada orang yang lebih berkuasa. Ada orang yang menciptakan bumi dan langit itu siapa? Dia yang memberitakan kebenaran itu. Iya, Yesus membawa berita, Bang. Dia utusan itu membawa berita, Bang. Pernah lihat Tuhan, makanya karena Bapak orang selalu bilang Tuhan itu tidak berwujud, sebenarnya Tuhan itu berwujud. Tuhan Anda apa? Wujud Tuhan Anda apa, Bang? Ya, manusia. Wujud Tuhan Anda apa? Manusia yang menciptakan manusia, dia datang sini untuk memperkenalkan dia. Oke, baik. Jangan dituai dulu. Jangan. Oh, berarti Betul ya? Yesus itu perwujudan Tuhan. Betul ya? Kalau baca bilangan 2, 3, 19 aja tuh Jerry. Iya, berisik, Bang. Di mute lah, Bang, kalau nggak ngomong gitu. Kalau Bapak sudah pernah membaca Alkitab, berarti Bapak pasti paham tentang makna Tritunggal. Saya paham Tritunggal, Bang. Saya jelaskan Tritunggal ya, Bang ya. Apa bedanya? Ya, tidak perlu Pak, saya juga tahu. Kalau begitu coba jelaskan apa bedanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan apa samanya? Coba, kalau ada paham. Tidak bisa saat tiga itu digabung satu. Kalau tiga untuk satu Bapak paham. Mau digabung, jadi gaduh. Tidak bisa tiga itu digabung satu karena tiganya berbeda, Bang. Bagaimana mau digabung jadi gaduh-gaduh, Bang? Bapak, itu pemahamannya Bapak. Engkongnya Trinitas. Saya sudah diskusi sama engkongnya Trinitas sampai detik ini. Trinitas itu nggak bisa dijelaskan dengan rapi. Justru adanya Trinitas ini membuat Kristen itu pecah. Ada Katolik, ada Protestan, Pecah, Bang. ada Dari mana itu? Tuhan mereka Ada Katolik, ada Protestan, ada Karismatik, ada Unitarian, ada Oneness. Auduh, banyak banget, Bang. Terus Bapak jawab, coba Bapak kalau Bapak bisa itu Bapak coba jawab aliran-aliran yang ada dalam keluarga yang Muslim gimana? Nggak ada kami aliran, Bang. Aliran apa? Di dalam Islam yang ada Jangan ketawa kau Jerry. Di mungkin nggak ada aliran Jerry. Di dalam Islam itu masa tadi konsep ketuhanan itu tidak ada perbedaan. Jadi Dengerin. hanya berbeda masalah fikih saja. Itu tidak Dengar, buat signifikan, saya tidak sampaikan, mengurangi saya sebenarnya iman tidak Islam suka kita. berdebat. Gitu. Saya tidak suka berdebat untuk mencari kebenaran di antara manusia, karena Ya, kebenaran ini Pak Jerry nggak ada ilmu. Kalau seandainya Bapak Silakan Ibu Nur, Ibu Nur, silakan Ibu Nur. Bapak benar, Bapak mesti kasih tahu buat saya bahwa kita tidak perlu untuk berdebat masalah Tuhan, karena Tuhan Kalau itu- nggak mau debat, Pak Jerry, kalau nggak mau debat, kenapa Anda masuk room ini? Anda harus tahu dulu, room ini kenapa diciptakan untuk diskusi. Anda dari tadi nggak senang debat, tapi ternyata Anda di sini. Ini kontradiksi. Itu loh, Bang Jerry. Saya mau kasih tahu begini. Kalau mau debat, Bang Jerry di sana, nanti Ini lumpur, sebenarnya goyang-goyang, nanti dangdut sana, jangan di sini tempatnya. Di sini tempatnya orang debat, Bang Jerry. Itu kan cara menentukan, begitu Pak. Jangan diturunkan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau nyambung ini sebenarnya kalau nggak terlalu banyak suara loh. Gitu loh. Pak Jerry, kita kembali ke topik boleh nggak? Saya minta maaf. Saya bukan tidak mau melayani, tapi jujur kebetulan ini hari Minggu tidak ada gunanya bagi saya untuk berdebat untuk mencari sebuah kebenaran. Tidak ada gunanya, tapi dia tadi sudah Tidak ada berdebat. gunanya. Lari, kabur. Tidak ada gunanya, Saya mau tapi sudah menyampaikan berdebat Anda di atas ini. bahwa marilah Dengerin dulu. untuk jangan saling mendiskusikan bahwa siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah, apa yang salah. Kalau Bapak merasa Bapak benar, namanya lu khotbah, bro. berdoalah menurut keyakinan Bapak. Jangan lagi musim-musim Ini namanya lu khotbah, bro. Ini bukan diskusi namanya. Nggak usah jelaskan yang begituan sama Muslim. Kita adalah kum dinu kum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Kalau nggak punya ilmu nggak usah lah. Silakan, Bang. Tuhan yang sebenarnya mana-mana. Ya turun. Udah nggak ada, Bang. Udah turun dia. Kita kemana-mana, ya sama aja kita mau Bang Guru sudah nggak ada orangnya, Bang Guru. Udah turun. Pak Ferry, Iya dong. kenapa turun, Bang? Waalaikumsalam Bang Dol. Ferry naik lagi dong, kenapa turun, Bang Ferry? Oh, iya, suara Tadi Anda tulis di bawah dong. Kalau aduh. Woi, suara itu, woi. Bentar dulu, Bang. Kalau Orang itu mungkin berapa ratus di bawah. Kalau Bang Andi naik, aku jalanin sampai HP ini pecah, buset. Asik bener.
Tapi kenapa turun? Apa yang belum pecah kok? Bang Ferry naik lagi dong. Ayolah Bang Ferry naik lagi gitu, jangan turun. Ya makanya kita kasih tahu, kita harus cerdas juga menghadapi mereka ini. Dan itu Dul. Dul, silakan kenalan. Kenalan dulu sama. Enggak, dia mau juga, di mute dong. Hostnya kecil suaranya, host. Enggak, dia mau Kecil suaranya. juga di mute dong. Aku lagi batuk loh. Tadi dari awal kita kembali ke Dia topik ya. Nggak usah, apa sih suara ini? Tadi dari awal kita kembali ke topik ya. Nggak usah, apa sih suara ini begini? Siapa yang noko-noko itu lagi, woi? Nggak bisa loh. Di mute dulu, di mute. Aduh, Ya nggak bisa loh kita diskusi baik-baik kalau gini gitu. kacau. Sorry. Jadi akhirnya outline-nya gimana? Lari, kabur. Kalau bicara baru dibuka. Kalau nggak bicara di mute aja. Kalau Kabur ya? bicara baru dibuka mic-nya gitu. Pertama dia menjelaskan. Tadi si Berry mengatakan dari awal. Pertama dia menjelaskan Yesus itu datang ke bumi diutus. Jadi Yesus itu utusan. Pertama nih topiknya. Saya menimpali dia. Oh artinya setuju dong kita semua di sini Yesua Masia itu utusan. Dibantah lagi sama dia. Oh enggak, Yesus itu Tuhan. Nah sekarang kalau Yesus itu Tuhan, bagaimana membuktikannya? Nah, kalau Jangan ketawa dulu bang, saya kan belum selesai ngomong. itu Tuhan, dia hanya bisa membuktikan pakai iman. Nah kalau mau ingin membuktikan Yesus itu Tuhan, dia hanya bisa membuktikan pakai iman. bisa begitu. Gitu. Harus dibuktikan dengan Nggak bisa begitu. Harus dibuktikan dengan kenapa sih? Pak Murid, siapa sih namanya? kenapa sih? Pak Murid, mah silakan Pak Murid. Pak Murid, siapa sih namanya nih? Pak Murid mah, silakan Pak Murid. Ya, siapa yang bermasuk? Halo? Sabar ya teman-teman ya. Ini terlalu banyak yang baru belajar gitu ya. Ya, waalaikumsalam. Ini Finander Junior. Halo? Bang Ya. Kristen ya? ya Pak. Kristen ya? Ya. Jadi yakin nggak Yesus itu manusia? Udah berapa ratus tahun ini aja topiknya. Ya dijawab Iya. aja dulu. Kita kan mau Iya. cari persamaan dulu ini. Iya, naturnya ada dua bang. Secara roh di Allah. Ada yakin tidak Iya, secara fisik Yesus dia itu manusia ya atau tidak, itu aja jawabnya, nggak usah kemana-mana. Iya, iya manusia Yakin waktu ya? di bumi. Ya waktu di bumi ya. Aduh, jangan kemana. Pertanyaannya, apakah yakin Yesus itu manusia? Jawabnya ya atau tidak. Iya. Ya, berarti sama dong. Saya juga setuju. Berarti apa yang mau kita debatkan lagi? Bapak yakin Tuhan Maha Kuasa? Nah, kalau Tuhan Maha Kuasa bisa kau setel semua gitu. Nah, aku jawab, abang nggak fair. Ya, sini saya. Nah, Abang itu mulai percaya kau Tuhan membawa Maha Kuasa. fitnah ini. Kalau kau nggak percaya fitnah, ayo lanjut. Abang Bukan. percaya Tuhan Ikuti Maha Kuasa? aja, nggak? ikuti. Ya percaya bang, percaya. Kenapa bang? Abang percaya Tuhan bisa jadi manusia? Enggak percaya bang. Nah, udah kontradiksi itu, udah selesai. Nah sekarang, waktu Tuhan menjadi manusia, apakah manusia ini adalah Tuhan? Nah ketawa. Waktu Tuhan mau menjadi manusia bernama Yesus, apakah dia Tuhan? Atau dia Iya, manusia Tuhan. saja? Iya, dia Tuhan. Pak. Oke, artinya Bunda Maria itu mengandung Tuhan dan melahirkan Tuhan. Iya, nggak apa-apa. Emang ada Oke, yang artinya Bunda Maria juga menyusui Tuhan. ya nggak apa-apa bang. Artinya Ada Tuhan yang- Anda pernah menjadi bayi. Oh, pernah. Oke, pertanyaan sekarang. Waktu Tuhan mau menjadi bayi, apa yang dia kuasai? Secara fisik dia berkuasa di Israel, secara roh dia berkuasa di dunia. Apa yang dikuasai Tuhanmu waktu dia menjadi bayi? Kuasai apa berfungsi apa kuasa sama sama. Bang, apa yang dia kuasai Tuhanmu waktu dia menjadi bayi? Apa? Kita samakan persepsi kuasai maksud abang ada mana ini? Katanya maha kuasa. Maha kuasa itu dia bisa menghakimi orang, dia bisa menentukan hidup matinya orang, gitu ya.
Nah, Ya, Tuhanmu yang maha kuasa yang menjadi bayi ini, apa yang dia kuasai Yesus Tuhanmu waktu dia pada bayi saat gitu. bayi, dia itu bukan langsung seperti orang dewasa yang sudah menghakimi. Dia mengikuti alur kehidupan. Dimulai dari umur 0 bulan, 1 bulan, 2 bulan, itu semua dijalanin. Pada saat umur 13 tahun atau 12 tahun, barulah dia belajar. Oh, Tuhan belajar. Namanya kita Tuhannya belajar. Oke. Tuhannya belajar. Tuhan belajar. Jadi menurut Pak TSE, Makanya pemahaman gantian kalian Bang. itu jangan sampai Iya, gantian, gitu. Bang. Ini Jadi saya menurut menjelaskan, Pak tapi Anda TSE, tidak menerima. Gimana kita mau dengerin Bang, menjelaskan? dengerin Bang. Jadi menurut Pak Udah, TSE, tadi Anda tanya, saya jawab. Iya, iya, Saya ini saya- jawab, Anda ngomong. Berarti Anda kan udah jawab, gantian bicara. Loh, Anda udah saya jawab. belum jawab. Saya Ya, belum silakan selesai dijawab. Silakan dijawab. Pertanyaannya apa, Bang? Aduh. Pertanyaan apa yang Anda mau jawab? Kan tadi Anda bilang pada saat bayi Yesus itu kemana? Kan Anda Saya nggak nanya begitu. Tuhanmu ini Pokoknya kan Anda menurut, dengerin Yesus- pertanyaannya, dengerin. Ah. Menurut Pak Pinander, Yesus itu manusia, dia juga Tuhan, maha kuasa di muka bumi. Ya. Pertanyaannya, waktu Tuhanmu menjadi bayi, apa yang dia kuasai? Silakan. kan saya bilang dia belum berkuasa pada saat bayi. Oke. Tapi dia mengikuti alur kehidupan. Saya udah bilang tadi Iya, mengikuti benar, alur itu. kehidupan. Bentar, biarin, Dia biarin. tidak langsung Begini, menilai begini. manusia. Bisa satu aja yang jawab dulu. Enggak, tapi dia mengikuti alur dari umur 6 Iya, bulan dia halo. masih bayi, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, Ya 2 tahun. begini. Seperti itu. Aku gitu. kemarin pernah jelasin, mentang-mentang dia Tuhan yang bikin hukum, lantas dia apa Tuhan semena-mena melanggar hukum yang telah dia buat. Dia masuk ke dalam dunia yang telah dia buat hukum itu, dia ikuti hukum dunia. Oke, Hukum dunia. sekarang Seperti itu, Bang. gantian bang. Satu aja. Jadi menurut Pak Oke, TSE lanjut. Yesus itu mengikuti bagaimana perkembangan manusia dari bayi sampai dewasa. Jadi Tuhanmu Iya. ini, Tuhanmu di muka bumi ini, dia mengikuti kodrat manusia. Dia Iya, tidak mengikuti gitu. kodrat ketuhanannya. Kodrat Gitu ya. ketuhanannya. Gantian Karena bang. abang Gantian gini, Bang. dulu. Karena abang menganggap Tuhan itu 3 dimensi, kita berbeda pemikiran. Tuhan itu roh, Bang. Tahu nih orang-orang ini sok pintar. Jadi abang Gantian nggak dong bisa ngomongnya. betul itu. Jadi yang Kalau melihat nggak, kita kalian beda, lagi Bang. jadi Kristen, kan Jadi udah paham semua. kadang-kadang Gimana? kita di framing akhirnya ikut pola pikir Islam, sebenarnya salah. Tuhan Gantian itu ngomongnya roh, bang. Saya dulu baru Tapi- Anda. Lanjut. Saya dulu Baik. baru Anda. Makanya kalau Ya. saya ngomong itu dicatat. Anda ngomong saya diam gitu loh ya. Ya. Supaya Fair, fair. ini bahasa Indonesia loh kita pakai. Ayo, boleh. Dari awal Pak Pinander mengatakan Tuhan itu maha kuasa. Yesus itu sebagai manusia dia Tuhan. Yesus itu di dunia dia maha kuasa. Ternyata sejak dia bayi dia belum maha kuasa karena masih dikuasai oleh perkembangan alami manusia. Sukses. Nah, setelah dia umur 13 tahun baru dia sekolah belajar ilmu ketuhanan. Gitu ya. Sayangnya adalah setelah umur 13 tadi itu sampai 29 Tuhanmu itu kisahnya nggak ada hilang dia. Tidak ada satupun Kristen di muka bumi ini bisa menjelaskan sesuai data yang di Bible kemana Tuhanmu umur 13 sampai 29 tahun. Nanti nongol setelah umur 30 tahun telah menjadi Tuhan. Kan begitu? Jelas toh? Jelas. Pertanyaannya adalah apa yang dipelajari Tuhanmu waktu dia pergi sekolah? Apa yang dipelajari, Bang? Silakan. Hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, siapa yang mengajari dia, Bang? Para rabi-rabi, Bang, tentunya. Oke. Lebih pintar mana Tuhan daripada yang mengajari Tuhan? Lebih pintar Tuhan, Bang. Kalau dia pintar, mestinya dia yang mengajar, Bang, bukan dia yang sekolah. Nah, itu dia. Karena gimana, Bang? dia Bang, begini. Tuhan Gimana, kita itu, gimana? Bang, benar. Tuhan kita itu bukan Tuhan semena-mena. Karena dia yang bikin hukum, dia ikut aturan hukum yang dia buat, Bang. Jadi misalnya, harusnya dia nggak perlu dibaptis, Bang. Tapi karena kultur yang telah terbangun saat itu, kultur Yahudi seperti itu, dia ikutin. Karena itulah aturan hukum Taurat supaya dia bisa jadi rabi, Bang. Gitu, Bang. Makanya Bukan, orang bukan itu. tanya, Kok lari kemana-mana, kenapa Bang? harus entar Itu bukan lari kemana-mana. bukan Dengar aja lari. dulu. Ini ada kaitannya, Bang. Abang kan abang-abang ini berpikir Tuhan itu 3 dimensi, di situ kita nggak sama. Jadi abang mencoba Tuhan itu begitu sosok bahwa nggak boleh seperti itu. Misalnya orang Islam kan nggak ngerti sampai sekarang. Kenapa harus capek-capek mati disalib? Kan tinggal diampuni. Nggak ngomongin salib, Bang. Belum ke salib. Belum. Enggak, Belum ini kita sama, ngomongin Bang, salib. sama. Kenapa harus capek-capek? Dia sama juga. Kenapa harus jadi manusia? Jadi gitu nanti. Ini masih bertalian. Bang, topiknya Karena di sini, dia- Bang. Dengerin. Dia membuat hukum begini, Bang. Dia membuat hukum kasih dan adil. Mentang-mentang dia Tuhan main ampuni aja, nggak seperti itu dong. Begini, Aku Bang. benci. Ya udah, Nggak, itu kita anak bicarakan lepas itu. aja, udah. Jangan Hukum diperlebar, dunia saja. Bang. Dengar dulu, Bang. Kan abang kan gantian. Tapi kan Tahu Anda dia tadi ngomong ada nggak ada kemana-mana kita- ngomongnya. Bukan kalau abang cerna, ini masih sama, Bang. Masih linear, Bang. Yang saya tanyakan dengerin dulu, Bang. Saya beri waktu menjawab ya. Lebih pintar mana? Maka suara Yang mengajari Tuhan atau Tuhan yang belajar? Lebih pintar mana, Bang? Lebih pintar Tuhan. Oke. Kalau Tuhan pintar, kenapa dia sekolah, Bang? Dia mau ngikutin aturan yang telah dia buat. Aturan apa, Bang? Aturan hukum Taurat.
Apa itu aturan hukum Ya, Taurat? hukum Taurat harus sekolah dulu. Umur 13 sampai umur sekitar sebelum dia muncul itu sekolah dulu dia. Terus dia harus dibaptis dulu untuk menjadi rabi besar dan yang Waktu dia sekolah dia. dengar dulu Bang, dong, astaga. saya nggak ngomong baptis. Dengar dulu. Siapa yang minta Nanti baptis? Giliran kita jelasin, Anda ngoceh-ngoceh. Lah, Anda ngomong baptis, nggak dijelasin Yang baptis. baptis harus Makanya suku Lewi, dengar dulu, makanya biar Yohanes jelas berasal semua, dari jangan suku Lewi. dipotong-potong. Itu aturan-aturan hukum Taurat Punya yang dia bosnya di mana turunkan sih? waktu di perjanjian lama. Waktu di perjanjian lama, waktu dia berteofani dan segala macam diturunkanlah itu. Nah, sesudah dia masuk menjadi manusia, dia ikuti aturan itu. Dia bukan setan minta disembah, dia bukan setan mentang-mentang bukan buat hukum, dia hapus semua, enggak bang. Dia Oke, ikuti Bang, itu. kepanjangan, Bang. Waktu dia sekolah, Bang, Yesus waktu sekolah itu dia sudah Tuhan apa belum jadi Tuhan? Secara roh dia tetap Tuhan bang. Berarti Tuhan sekolah. Secara manusia dia Iya, tetap manusia gitu singkat loh. aja. Waktu dia sekolah dia Tuhan atau bukan? Dia tetap Tuhan di alam roh. Tuhan. Artinya Tuhan sekolah. Ya Tuhan sekolah dia ikuti. Oke, baik. Tuhan sekolah. Udah. Terus. Udah, lu nggak usah banyak. Ke sekolah itu, Bang. Pintar Oi, banget lu. ke sekolah itu menuntut ilmu atau mengajar ilmu kalau orang ke sekolah? Ilmu sono dijelasin nggak ngerti. Sebenarnya sudah terjawab di atas. Dia ikutin aturan yang telah dia buat. Udah nggak usah. Nah, saya bukan minta bawah. aturan. Ke sekolah itu, Bang, kita mencari ilmu atau mengajar ilmu kalau kita ke sekolah? Dia ini Kalau manusia biasa mencari ilmu, tapi kalau dia mengikuti aturan yang telah dia buat waktu di perjanjian lama, itu jawabannya. Oke. Tuhanmu mengajari Rabi Yahudi atau Rabi Yahudi mengajari Tuhanmu? Waktu itu pun kadang-kadang terlepas kemahakuasaannya. Waktu dia diajari, kadang-kadang dia mengajari rabi loh, banyak tertulis loh. Kaget rabi-rabi, kok anak seumuran gini pengetahuannya lebih dalam, tapi tetap dia ikuti aturan Baik. itu. Jadi Itu kadang dia belajar, kadang dia mengajar, gantian. kurang lebih seperti itu, karena Kurang itu lebih narasinya seperti di Alkitab. itu. Bang Andi boleh Rabi sebentar. kaget. Dengar dulu, karena Dua Rabi detik. kaget kok Silakan. semudah ini pengetahuan Ya, segitu boleh luas, bentar ya. gitu loh. Jangan dilebarin ya. Iya. Pak Finander, siapa yang bikin aturan Taurat? Yang bikin aturan Taurat adalah Tuhan, ditulis oleh Musa. Tuhan. Terus kenapa Tuhan harus belajar Taurat lagi? Karena dia masuk ke dunia ikut kultur Yahudi, jadi hukum yang telah dia buat dia ikutin. Itulah Tuhan sejati. Siapa yang menciptakan kultur Yahudi? Tuhan atau manusia? Kultur Yahudi diilhami oleh Tuhan lalu ditulis oleh manusia. Lalu kenapa dia harus beradaptasi lagi dengan hukum Yahudi? Karena dia bukan setan, semena-mena ketika jadi manusia. Dia harus- Lanjut Bang Andi. Ya itu dong bang, diikuti natur yang telah dia buat. Andai kata dia yang mempertahankan naturnya sebagai Tuhan, nggak bisa mati bang. Mana bisa Tuhan yang jadi manusia mati kalau dipertahanin? Harus ngikutin natur manusia baru bisa mati, paham nggak bang? Oke, kembali ke topik ya. Di umur berapa Lanjut. sih, Bang? Tuhan Anda Hah? sekolah di umur berapa? Kenapa? Di usia berapa dia sekolah? Tuhan Anda itu. Secara hukum bang, tinggal googling bang sekarang, aku harus nyari itu lagi. Ada kok aturan-aturan hukum Taurat umur segini sekolah dulu. Makanya dia kita nggak tadi kelihatan. kan Anda bertanya, Yesus Ah. hilang di umur 13 tahun sampai 30 tahun. Ya udah Iya. itu. Tinggal di googling Kenapa kok ditanya bang. lagi? Berarti Sampai Anda sekarang ini- aturan itu tertulis bang. Gimana? Saya sarjana. Laki-laki. Saya sarjana kok jadi Tuhan ya. Sekarang Anda nggak apa-apa. bertanya. Sekarang yang Anda omongin ini berdasarkan data di Bible atau berdasarkan karangan Anda? Itu data di Karangan Bible. lu yang ngarang. Sekarang Bukan, tunjukkan abang kurang literasi makanya. Oke, Bang, sekarang tunjukkan data di Bible di mana di mana Yesus dikisahkan umur 13 sampai 29. Di mana datanya, Bang? Di Bible. Di Bible nggak ada datanya bang. Ya berarti Anda ngarang. Ngarang. Lah, kan ada adat kultur Yahudi bang, tinggal dibaca aja. Umur segitu persis seperti yang di Alkitab bang, harus belajar. Ada Ya, kultur kok- Yahudi. ya, kok. artinya Untuk Anda bicara laki-laki ini, umur sekian. Kalau nggak salah 13. Umur untuk perempuan lebih tua harus mulai dari umur 14. Begitu bang, sampai umur 30-an ada bang. Jadi Anda Kalau bicara abang ini. sendiri pakai hadis menguatkan Al-Quran bisa. Masa saya nggak bisa pakai kultur adat Yahudi menguatkan Alkitab Iya. pada dunia? Nggak boleh gitu, harus Saya nggak Bang. menyalahkan Anda. Jadi Anda berbicara ini di luar daripada Bible, tapi Anda berbicara sesuai dengan kultur atau kultur Yahudi atau liturgi Yahudi. Betul apa betul? Nih saya tanya sama Anda nih. Nggak usah diam Apa dulu. arti dari kata missing years? Di Tahu sini nggak? dulu ya. The Jadi Lord ulang ya. of Jesus. Tahu Diulang nggak dulu. artinya? Tahu nggak Diputuskan. artinya? Jawab dulu. Diputuskan The Lord bersama Years of Jesus. bahwa Anda Jangan berbicara tahu. dari tadi menjelaskan Yesus sekolah 13 sampai 29, Anda bicara di luar Bible, tidak ada datanya. Tapi data yang Anda ambil berdasarkan budaya Yahudi. Betul apa betul? Mas, itu semua terhubung Mas Yahudi. Betul sama apa kita. betul? Dibetulkan dulu Lama. dong. Iya betul, emang kenapa? Betul. Ya, nggak masalah. Halo. Nggak ada masalah. Halo. Oke. Ya. Ketika saudara-saudara Muslim tidak bisa menjelaskan Alkitab lalu dia lari ke hadis, abang bisa terima itu. Ketika saya Kenapa melakukan hal yang kenapa sama, ngomongin hadis sih? Apa hubungannya ini? iya, ketika aku melakukan hal yang sama, kenapa abang nolak? Seolah-olah nolak gitu loh. Kalau yang masih sama berhubungan. bagaimana ini topiknya? Apa lo ngomong apa?
Bang, Alkitab itu ditulis oleh orang-orang Yahudi. Ini Bang. kita nggak berbicara mengenai kritik teks, penulisan teks, enggak. Kita nggak Bang. bicara itu. Jadi maksud aku harus fair, harus apple to apple, harus adil cara diskusinya. Jadi sekarang kita kembali ke topik bahwa menurut teman kita dua ini, maupun tidak ada di Alkitab, tapi dia bisa menjelaskan. Yesus usia 13 sampai 29 tahun, Tuhannya sekolah, diajari oleh Rabi Yahudi. Karena inilah ketentuan atau liturgi Yahudi atau budaya kultur Yahudi. Iya, benar. Itu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut, gitu ya. Kalau Anda konsisten mengenai kultur Yahudi, apakah Yesus konsisten selama hidupnya tidak pernah melanggar tradisi Yahudi? Dia terkadang melanggar tradisi Yahudi. Begini konsepnya, jangan dipotong, jangan dipotong. Ya, enggak dipotong, silakan. Nah, begini. Jadi, sebenarnya yang Tuhan mau ajarkan itu, hukum yang tertinggi itu adalah hukum kasih. Nah, kenapa ada hukum kultur Yahudi? Pada zaman itu peradaban, Bang. Hukum itu amburadul, Bang. Yang kuat, makanya sebentar-sebentar potong, sebentar kok ngeri banget. Pada saat itu seperti itulah peradaban. Makanya lahirlah hukum Yahudi. Kenapa hampir sama di semua ada golden rule? Karena pada zaman itu sudah berapa kali orang Israel diserahkan. Kultur itu mereka bawa dan itu mempengaruhi setiap bangsa yang ada di dunia ini. Nah, Jadi Tuhan hanya untuk Yahudi gitu. lagi. Contoh, waktu dia langgar hukum Sabat, kan hukum kasih yang lebih tinggi, Bang. Iya, jadi Tuhanmu hanya untuk Yahudi gitu. Makanya hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sama zaman Yohanes, gitu loh, Bang. Kalau Iya, jadi Tuhanmu hanya berlaku untuk Yahudi gitu. Kenapa? Tuhanmu hanya berlaku untuk Yahudi gitu, berarti. Tuhan itu untuk seluruh dunia, Bang. Mana ada Tuhanmu kan turun di Yahudi. Iya. Iya, berarti Tuhanmu hanya untuk Yahudi gitu. Berarti Tuhan Bapak sekarang siapa? Kan Bapak bukan Yahudi. Iya. Sudah dia kembali ke naturnya, Bang. Naturnya untuk semua, kan dia menciptakan semua manusia, Bang. Gitu. Sekarang apa sih? Sekarang apa aturan Yahudi apa? Kamu laksanakan nggak? Enggak kan? Untuk orang Yahudi. Iya, berarti Tuhanmu hanya untuk Yahudi gitu kan? Kan dia bilang hukum yang terutama yang sama dengan itu yang equal adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah apa aja sih hukum? Apa aja sih hukum Yahudi? Coba. Hukum itu terlalu banyak, Bang. Ada sekitar 600 turunannya dari 10 komandemen tadi, Bang. Terlalu banyak. Nggak mau tahu saya itu urusan orang Yahudi lah. Tapi pada setiap yang mau dia ajarkan adalah hukum yang tertinggi dari itu, karena peradaban telah maju menjelang akhir zaman adalah hukum kasih. Itulah yang kami teladanin. Hukum kasih yang telah dia lakukan. Kasih contoh satu dulu, Bang. Ya, lanjut. Nih, hukum Yahudi salah satunya adalah dilarang membunuh. Itu juga di hukum Taurat juga, di hukum Taurat Yesus juga dikatakan jangan membunuh, jangan berzina. Ini kita berbicara liturgi, Bro. Udah. Kita berbicara liturgi kultur ini, belum ke hukumnya dulu. Tadi kan Anda bertanya hukum Yahudi apa aja. Nah, saya jawab dong, dilarang membunuh. Nah, saya menghubungkan lagi ke Alkitab. Itu mah 10 perintah Tuhan, Bang. Iya, hukum Musa. Katakan dilarang membunuh. Udah jelas. Hukum Musa. Hukum Musa sih. Aduh, ini lah yang 10 perintah Tuhan siapa? Pintar. Baca. 10 perintah Tuhan dari mana? Yahudi. Bang, baca. Hukum Yahudi itu turunan dari 10 hukum Taurat, Bang. Jadi ada sekitar 600 yang tertulis di kembali ke topik ya. Tentang liturgi dulu, jangan ke hukum dulu. Kalau liturgi Yahudi itu, Bro, atau kultur Yahudi itu, syarat menjadi rabi itu apa aja kalau mau menjadi rabi di zaman itu? Nah, saya belum mendalami itu, Bang. Karena saya kasih tahu. Saya kasih tahu, Anda jujur, baik. Syarat menjadi rabi liturgi Yahudi itu harus minimal itu di usia dewasa dan harus menikah. Baru bisa menjadi rabi. Oke. Anda tidak setuju atau setuju nih argumentasi saya? Saya kurang tahu, Bang, kalau kultur belum semua saya pelajari itu. Oke. Artinya apa di sini? Kalau Yesus itu di usia 13 sampai 29 tahun, Tuhan Anda mengatakan bisa mengajar. Kalau dia mengajar, dia adalah rabi. Kalau dia diajar, Bang, ini nggak tahu, dia rabi, Bang. Gantian, Gantian, Bang. Saya setuju kalau Yesus itu rabi. Yohanes 13 kok dia rabi kok. Ya, benar, lanjut. Tapi Anda juga harus mengakui rabi itu harus menikah dulu, Bang. Syarat menjadi rabi loh, harus punya keluarga, harus punya istri, Bang. Anda setuju, Bang? Saya belum pelajari itu, Bang, kalau tentang itu. Oke, jadi tuannya kawin ya, Ustaz? Saya nggak menuduh begitu, tapi syarat menjadi rabi harus menikah. Kurang tahu, makanya nama sekarang lagi diproses gara-gara itu. Dia bilang kawin Yesus. Siapa yang proses, Bang? Ada teman-teman dari Galarua. Oh, dia tukang proses ya, Bang ya. Kenapa nggak laporin polisi, Bang? Udah dilaporin, Bang. Ini lagi tahap apa sih? Pokoknya lihat aja nanti viral beritanya. Kenapa nggak panggil Paul Jong aja yang bosnya Galarua itu ke Indonesia ngelaporin dia sendiri, Bang? Paul Jong yang itu. Karena dia namanya tidak ada di sana, Bang. Galarua kan dia sendiri, Bang, si Paul Jong.
Ya kan kita harus berdasarkan apa bang, surat menyurat. Di dalam surat akta pendirian tidak ada nama dia. Nah, maksud saya itu kalau Rua itu kalau bisa, Paul Jong kan bosnya tuh. Kalau bisa dia aja pulang ke Indonesia melaporkan. Dia sudah warga negara sana bang, warga negara sana melindungi. Dari mana? Orang ditolak kemarin, asilumnya ditolak kok kamu ini nggak ngerti ya? Asilumnya ditolak, menunggu setahun lagi baru proses. Bang yang lebih tahu dari saya. Ya saya lebih tahu lah, saya ikuti dia kok. Ya, apa kan ikutin di Ditolak, medsos. ditolak Bukan itu. ikutin di WA. Ya sudahlah, lanjutlah. Ditolak bro. Jadi lanjut kembali ke topik ya. Oke, Saya nggak oke. mau memaksakan Anda, mudah-mudahan pelajari apa arti rabi itu. Syarat menjadi rabi. Kita kembali ke topik bang. 13 sampai 29 memang nggak tertulis gitu ya. Nah kita lanjut lagi aja, saya nggak mempersulit di sini. Di usia 30 tahun Yesus sudah menjadi Tuhan apa belum menjadi Tuhan bang? 30 tahun. Sejak semula dia sudah jadi Tuhan bang. Oke. Apa yang dia lakukan membuktikan dia Tuhan waktu ada di muka bumi? Banyak hal bang, mengampuni dosa. Satu aja bang. Mengampuni dosa. Manusia bisa mengampuni dosa nggak? Anda pernah baca datanya mengampuni dosa? Dia tidak mengatakan di sana dosamu telah kuampuni, tapi dosamu telah diampuni. Kalau dosamu telah diampuni, itu kira-kira yang mengampuni siapa bang? Satu lagi. Baca datanya bang. Satu lagi nih. Bang, bahasa Indonesia bang. Bang, waktu Di Prabowo Matius datang, 9 bang, baca ya Matius 9 5 dengar dulu sampai bang, 6. dengar dulu bang. Dipersilakan waktu Prabowo datang ke Luhut, minta dari duduk apa? katanya. Dengar dulu, minta duduk katanya. Lalu jawabnya bukan dia bilang, aku persilakan duduk, enggak. Kenapa Dipersilakan dari sana? duduk. Nah, orang yang bersangkutan bisa saja dia pelakunya bang. Ini kemana sih ngomongannya? Ini saya kasih datanya nih. Matius 9. Prabowo di bawah apa hubungannya? Coba ini bukan pilpres. Sama, hampir sama bang itunya analoginya. Nggak usah analogi kalau ada data. Ada data saya bacakan. Matius 9 5 sampai 6. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Ya, di sana Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, bukan mengatakan dosamu telah kuampuni. Apa bedanya diampuni dan kuampuni? Silakan bang. Siapa yang mengampuni? Ayo bang. Berdasarkan data aja. Sekalipun abang mengatakan begitu, tetap dia yang mengampuni. Bukan saya yang mengatakan, Yesus yang mengatakan dosamu telah diampuni, bukan saya. Bisa saja bang, waktu orang bilang hutangmu dibayar, hutangmu telah dibayar. Sekalipun aku yang mempunyai uang itu bang, boleh bang. Nggak perlu ku kasih tahu. Aku melunasi hutangmu, nggak perlu bang. Boleh ku bilang, hutangmu telah ku lunasi. Hutangmu telah dilunasi. Boleh bang. Itu masalah kalimat bang. Tapi perbuatan, tapi tindakan, orang semua tahu bahwa dia Tuhan itu bang. Dia tahu nggak dia kenapa dihukum? Karena dia menyamakan diri dengan Allah. Gitu loh, abang ini kemana-mana bang. Singkat ini. Sama, bang. Yesus berkata bang. Gini bang. Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Artinya ini, dosamu telah diampuni. Yang mengampuni di sini Yesus atau bapaknya Yesus? Yesus dan Bapak adalah satu. Dia juga itu bang. Yang mengampuni dosa di sini siapa? Bapak atau Yesus? Yesus. Jadi berarti dia bohong dong kalau dosamu telah diampuni. Yesus. Apa yang bohong? Kalau dia Yesus yang mengampuni, bahasa Indonesianya adalah dosamu telah kuampuni. Tapi di situ diampuni. Nggak harus bang. Nggak harus kataku, nggak harus kataku. Nggak harus bang. Abang belajar Contoh nih ya, astaga. Anda punya utang, ya. Tolong tunjukin Saya lapor bayar, bang. tapi berarti agamanya suka-suka hati dong. Ini kesulitan juga bahasa Indonesia ini. Lu ya suka-suka Nggak harus hati. bang. Abang tahu nggak subjek predikat objek? Astaga. Nah, kita kembali ke data aja bang ya. Kita kembali ke saya kasih data. Di situ perikopnya di Lukas 5 17 sampai 25 bang, ada orang lumpuh mau disembuhkan. Oke. Terakhir setelah itu Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Artinya kalau dosamu telah diampuni, bukan Yesus yang mengampuni dosa. Tafsirmu itu nggak apa-apa bang, bebas. Coba apa maksud diampuni dan kuampuni? Siapa pelakunya? Diampuni bisa saja orangnya mengampuni, bisa saja orang lain. Itu gitu, namanya Anda nyeleneh bang. Bukan, Anda bang, menabrak bahasa Indonesia. Seperti itu bang. Berdasarkan kaidah bahasa seperti itu, nggak ada pasti di situ bang. Bisa dia, bisa orang lain. Aku ampuni bisa dia langsung dia. Tapi dari data-data yang lain itu merujuk pada dirinya karena ada firman berkata di dunia dan di surga telah diberikan kuasa, kan ada seperti itu. Oke. Diberikan kepada Baik, gua ikuti bang. yang merujuk kepada dia bang. Oke, saya ikuti, saya nggak persulit Anda ya. Menurut Anda, dosamu telah diampuni, berarti Yesus mengampuni dosa. Betul ya? Benar. Baik. Yang mengampuni dosa manusia sekarang, Yesus atau Bapak? Yang mengampuni, ya Yesus adalah Bapak bang. Oh, Yesus adalah Bapak? Ya. Berarti Bunda Maria mengandung Bapak? Iya, nggak apa-apa. Berarti yang mati di tiang salib Bapak? Bapak bang bisa.
Iya itu aja lah, iyain aja. Astagfirullah, bapak meninggal di sini salib. Masa sih, Pak? Iya, udah cukup kami yang tahu. Udah, terus apa lagi pertanyaannya? Jangan pasaran, jangan nangis begitu dong. Kita nggak pasrah karena kita jelasin juga Anda nggak ngerti. Ya, saya lebih justru saya lebih ngerti ini. Aja. Anda ini ngeyel, saya lebih ngerti dari Anda malah ngeyel tadi. Oh, enggak, saya nggak ngeyel. Ngapain saya? Sekarang yang mati di tiang salib siapa, Bang? Bapak atau Yesus? Menurut Anda siapa? Menurut Pinander tadi Bapak. Enggak, menurut Anda Bang, siapa? Enggak, Bang, jangan. begini, Maksudnya Bang. menurut Anda Bang, siapa? Tuhan nggak bisa mati, Bang. Jadi makanya dia masuk ke dunia. Jadi tubuhnya lah yang mati, Bang. Tuhan nggak pernah bisa mati. Paham nggak, Bang? Kalau Maria Magdalena mengatakan, ya, dia menemui 2 malaikat, mayat Tuhanku diambil orang. Mayat itu Tuhan, Bang, kata Maria Magdalena. Salah lagi. Itu artinya tubuhnya, bukan rohnya. Tubuh badan. Iya, tubuhnya itu sudah hilang. Apalagi Maria Magdalena mengatakan mayat Tuhan Abang ini yang paham nggak di natur? Ada natur roh, ada natur fisik, ada natur roh, Bang. Ya, terus? Nah, abang selalu membawa, makanya abang di framing oleh 3 dimensi. Tuhan itu harus sosok seperti ini. Tuhan itu roh, Bang. Pada saat dia dibatasi di kedengarannya di sana, tapi di dalam roh dia ada di seluruh dunia ini, Bang. Tapi abang nggak paham di situ. Apakah, karena Bang, sosok abang itu harus 3 dimensi. Coba keluar dari 3 dimensi, Bang. Tuhan itu di luar 3 dimensi. Walau dia bisa masuk ke dalam 3 dimensi, bukan otomatis di luar 3 dimensi dia hilang, enggak, Bang. Apakah Nah, tubuhnya, juga roh. Bang? Apakah tubuhnya Yesus itu Tuhan atau bukan ya? Tubuhnya tidak, Bang. Tapi roh yang ada di dalam dia itulah Tuhan, Bang. Oke, roh yang ada di dalam dirinya Yesus adalah tubuh Yesus pernah kehilangan Tuhan nggak, Bang? Nggak ngerti aku kalimat abang ini, apa ini maksudnya ini? Apakah roh Tuhan dalam diri Yesus itu selalu ada atau pernah kehilangan Tuhan di dalam dirinya? Nggak ngerti aku maksud abang ini, apa ini? Oke, saya perjelas lagi. Waktu dia mati, Bang, waktu dia menjadi mayat 3 hari, apakah roh Tuhan ada dalam diri mayat? Dia terangkat ke surga, roh. Iya, enggak dong, Bang. Dia kan diceritain dia masuk ke Hades, Bang, untuk menginjili nabi-nabi tadi yang percaya akan nubuatannya. Ini ya, Bang, ya. Nabi ada tertulis itu, Bang. Saya ceritain lagi bahasa Indonesia jelas. 3 hari. Ya. Bahasa Indonesia jelas ya. Habis disalib, dibungkus kain kafan, terus kemudian dikubur. Yang dibungkus ini mayat ya, Bang ya? Iya. Ya. Pertanyaannya, apakah di dalam mayat ini masih ada roh Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Artinya adalah ya, Yesus pernah kehilangan roh Tuhan dalam dirinya selama 3 hari. Betul apa betul? Iya. Terus masalahnya di mana, Bang? Terus masalahnya di mana? Saya nggak permasalahkan, ini diskusi. Anda jangan marah dulu, makanya dengerin baik-baik. Bukan marah, Bang. Ini juga diskusi. Memang logat kita seperti ini, Bang. Ada yang seperti ini. Oke. Kalau saya orang Jawa mungkin saya jawab gini. Mungkin andai kata Jawa mungkin seperti ini, dengar dulu, Bang. Oh, lantas salahnya di mana, Pak? Nah, karena saya mungkin Sumatera Utara, logatnya di mana? Bukan marah, Bang. Oke, baik. Kita gini, lanjut. Baik. Jadi Anda sudah mengakui bahwa mayat ini kehilangan roh Tuhan selama 3 hari, kan gitu ya, Bang ya? Berpisah dia, Bang. Soalnya kalau masih ada roh Tuhan di dalam dirinya, dia itu nggak mati, Bang. Karena roh Tuhan lah yang menghidupkan fisik Yesus, betul toh? Tapi waktu dia disalib, Bang, Yesus berkata, Eli, Eli lama sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Roh Tuhan sudah meninggalkan dia, kenapa dia masih hidup, Bang? Gimana caranya, Bang? Ada jiwanya, Bang. Ada jiwanya, Bang. Begini, Bang. Begini. Ya gimana, Bang? Waktu abang bercermin, aku yakin kita semua pernah puber. Abang pernah berbicara pada diri sendiri. Pernah, aku yakin tuh. Aduh, harusnya kau jangan ngomong gini tadi. Bisa bicara dengan diri sendiri, Bang. Karena di dalam diri abang ada unsur-unsur yang kan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa abang menjelaskan dan jiwa? tentang saya? Kalau jiwanya berkomunikasi dengan rohnya, no problem, Bang. Paham, Bang? Jadi abang belum paham ini. Selalu 3 dimensi yang pasakan. Enggak begini, Bang. Ini kita nggak berbicara, saya bercermin. Gini ya. Waktu Yesus itu roh Tuhan dalam dirinya, waktu dia masih bicara, Eli, Eli lama sabaktani. Kenapa dia masih bicara? Sedangkan roh Tuhan sudah pergi meninggalkan dia. Gitu loh. Coba Anda jelaskan. Berarti ada roh cadangan dalam diri Yesus. Gitu. Karena kita percaya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Ada roh, ada tubuh, ada jiwa. Ketika jiwa berbicara kepada rohnya, no problem, Bang. Loh, kok ada 3? Itu 3 dimensi, Bang. Jangan dipisahkan, Bang. Air nggak bisa dipisah-pisah. Saya ulang lagi ya, Bang ya. Saya ulang lagi nih. Pak Nizar mau bicara, Pak Nizar? Sebenarnya, tapi Abang nggak ngerti nih. Apa Nizar mau bicara? framing 3 dimensi, udah. Ya jangan di-mute dulu lah, Bang. Jangan ganggu dulu. Bentar lagi, Bang. Habis ini baru Pak Nizar ya. Roh Tuhan itu masuk ke Yesus. Yesus itu kan tidur itu malam. Berarti Tuhan tidur ya?
Secara roh bang, Tuhan itu kita tidak tahu dia apakah tidur apa tidak. Tapi karena dia masuk ke dalam tubuh manusia, dia ikuti bang alur biologis manusia. Apa yang salah dengan itu? Makanya aku bilang dia bukan Tuhan semena-mena. Mentang dia yang bikin hukum alam, lantas dia melawan hukum alam yang telah dibuatnya. Enggak seperti itu bang, setan itu bang. Makanya dia tidak pernah disembah. Tapi orang-orang yang paham menyembah dia nggak marah bang. Itulah Tuhan sejati. Itu udah Sedangkan berkata- Tuhan ya, itu, itu Pak Nasir, Pak Nisar kemana-mana. Ntar abis ini Pak Nisar. Aduh. Ya, jadi gini ya, kembali ke topik ya bang ya. Itu Eli lama sabaktani, Anda nggak jawab tadi. Yesus itu masih bicara. Arti Eli lama sabaktani adalah Tuhanku, Tuhanku, atau Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Artinya, roh Tuhan di dalam diri Yesus, roh Bapa di dalam diri Yesus ini, aku dan Bapa adalah satu, berpisah di situ. Oke? Nah, pertanyaannya, kalau roh Bapa sudah keluar dalam diri Yesus, kenapa Yesus masih hidup dan bicara? Berarti ada roh cadangan yang berbicara. Silakan diterangkan. Jiwa bang, udah aku jelaskan tadi ya. Ini, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ingat Kejadian 1 ya. Oke. Nah, disinilah akhirnya orang bikin doktrin baru. Nah, ada jiwa, ada tubuh roh. Kalau rohnya keluar karena dia maha kuasa, berkomunikasi jiwa dengan roh bisa dong bang. Aduh, Jadi, itu aja waktu susah, Yesus Yesus berkata Eli lama sabaktani, Yesus masih hidup atau sudah mati bang? Alah, udah aku jelasin tadi bang. Jiwanya, kalau jiwanya berkomunikasi dengan rohnya, apa yang salah? Dia maha kuasa ini kok. orang nggak nyampe, katanya orang pintar. Nah, Yesus itu, Tiga bang, kali loh. Yesus itu masih bicara. Iya. Ya, sedangkan roh Bapak sudah pergi. Pertanyaannya, waktu Yesus ini masih bicara, roh apa yang ada dalam dirinya? Atau dia punya dua roh? Gitu loh. Jelas tuh. Bapak kemana-mana menjelaskannya. Iya. Saya ulang ya. Di dalam diri Yesus, aku dan Bapak adalah satu. Dia duinatur. Ada roh Bapak di dalam dirinya. Fisiknya ini bukan Tuhan. Artinya membuat dia menjadi Tuhan karena roh Bapa ada dalam dirinya. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10:30. Tapi di salib dia berkata, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bapak sudah meninggalkan dia. Tapi dia masih bicara. Pertanyaannya, apakah di dalam diri Yesus ini ada roh cadangan yang berbicara setelah Bapak pergi? Silakan. Jiwanya bang, ada jiwanya. Oke. Jadi jiwa masih menghidupkan dia ya? Ya dia Tuhan bang, suka dia. Kan Bapak. Tuhan sudah keluar bang. Kan dia Tuhan bang. Tuhan sudah keluar dalam dirinya. Coba Bapak artikan Eli lama sabaktani artinya apa bang? Waktu dia Bapak sudah keluar Eli lama sabaktani, Yesus enggak jadi Tuhan lagi bang. Karena Tuhan sudah keluar dalam dirinya. Aduh. Oh loh. Ya pertanyaannya, ini apa yang menghidupkan dia waktu itu gitu loh? Ketika dia mengatakan itu, bisa saja rohnya masih ada di dalam dia. Berarti bohong dong. Enggak, habis dia bicara, rohnya pergi dari dia bisa. Tapi yang pasti dia punya jiwa. Ini namanya ngarang bang. Ini namanya ngarang. Lah, abang juga ngarang. Siapa yang bilang ngarang? Buktinya di Bible Anda itu berkata. Aku kan sudah kasih tahu di dalam tubuh manusia ada roh, tubuh dan jiwa, dan ketiganya bisa berinteraksi. Ingat aja waktu abang puber di depan kaca abang bisa ngomong sendiri kok. Ngomong sama siapa? Bukan gila itu, bukan. Ngomong sama jiwanya, ngomong sama rohnya. Masa Tuhan lebih besar dari situ nggak bisa ngelakuin? Logika mana? Noten. Jadi gini ya bang ya, saya ulang lagi nih biar netizen pada ngerti nih ya. Yesus disalib itu, di situ Yesus berkata, Eli lama sabaktani. Arti Eli lama sabaktani itu adalah Allahku, atau Tuhanku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Artinya Bapak sudah keluar dalam diri Yesus, tidak menyatu lagi. Karena kalau ada Bapak dalam diri Yesus, Yesus tidak mati. Iya. Pertanyaannya, bang, pada saat dia bicara, dia masih hidup gak? Masih hidup. Berarti pada saat itu narasinya dia belum keluar. Sesudah dia mengatakan ini, baru ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Berarti Anda tidak ngerti apa arti Eli lama sabaktani. Coba artikan bang, apa artinya? Bang, begini bang. Artinya dulu apa? Artinya dulu. Biar abang paham, abang berpikir memaksakan. Kalau mengatakan perpisahan, orang sudah nggak di situ. Belum tentu bang. Misalnya, ini ada orang, anak saya mau merantau dari rumah. Kenapa nak kau harus meninggalkan aku? Apa pada saat itu dia meninggalkannya? Belum. Habis itu barulah dia berangkat. Sama. Pada saat dia masih hidup, rohnya bisa ada di dalam dia bang. Makanya ketika dia bilang kalimat terakhir, aku telah menyerahkan nyawaku, itu baru bisa. Berarti keluar pada saat itu. Jadi jangan dipaksakan ketika ada kalimat perpisahan, orangnya sudah tidak di situ. Belum tentu bang. Pada saat dia berkata seperti itu, baru dia berkata sudah selesai. Sudah selesai artinya apa? Berarti manusia sudah bebas dari dosa.
roh kejahatan sudah dihancurkan itu. Makanya dimerdekakan Paulus in the gang kalian bersama iblis. Tahu Lu nggak? yang iblis, Tapi gini, Bang. lu yang iblis. Tapi gini bang, Merdeka kalian. kalau tapi gini bang, kenapa kemanusiaannya ketakutan pada saat mau disalib? Artinya nggak sinkron nih, kemauan bapak sama kemauan anak nih nggak sinkron. Saya Itu gimana tuh? Nih, Anda bilang mengatakan dia takut. Oke. Kalau Iya. Anda katakan takut, kenapa Ada di beberapa Anda kok itu. Kenapa dia menjalankan semua dari dia dicambuk sampai dia dilempari batu, sampai dia disalib, sampai dia mati? Enggak, kita bicara sebelum proses penyaliban. Coba baca. Ada kan di Markus tuh ada tuh, Bang, ya kan? Bang. Ia menyuruh muridnya berjaga-jaga, ia berdoa kepada Bapa gitu. Itu bukan Itu berarti artinya manusianya nggak ridho gitu, nggak ikhlas. Itu bukan Sementara bapaknya mau menjadikan anaknya sebagai penebus dosa, itu gimana itu? Kan dia masuk ke dunia bang, ikuti ideologi dunia bang. Paulus Ada in the lapar, gang Bang. menganggap Ada lapar, Yesus itu ada adalah haus, musuh. ada takut. Nah takutnya dia beda dengan takutnya kita bang. Nah, katanya Bapak di dalam diri aku. Tapi secara roh dia Bapak mau di bang. dalam diri aku. Bapak di dalam diri aku. Harusnya sinkron dong. Yang ada di dalam diri Yesus siapa? Bapak kan? Terus kenapa manusianya takut? Harusnya sinkron dong. Harusnya kerjasama gitu. Kalau benar-benar itu penebusan dosa itu kerjasama gitu. Tubuh kemanusiaan dan tubuh ilahinya itu sama. Ini kok Kalau dia beda? mempertahankan keilahiannya di dalam tubuhnya, itu nggak bisa terjadi semua bang. Bisa malaikat turun semua habis di dunia. Jadi dia harus ikut natur biologi hukum dunia yang telah dia buat bang. Sekarang aja Itu. konten ini. Tuhan kok ikut manusia. Pandai kali kalian ngarang. Tuhan kok ikut manusia. Itu bukan ngarang bang, masih logis bang penjelasan kita. Tapi lihat dari buahnya bang. Ajarannya membuat damai bang, membuat sukacita, membuat Enggak, kita bicara ya bahwa Yesus kan tubuh Bapak itu Bapak ada di dalam diri Yesus, ya kan? Tapi kenapa pada saat sebelum proses penyaliban Bapaknya pengen manusianya disalib, manusianya nggak mau? Itu bukan nggak mau bang, itu reaksi Nggak mau biologi dari gimana? seseorang bang. Itu bukan nggak mau bang. Dia berdoa kepada Bapaknya. Dia menyuruh murid-muridnya mempersiapkan diri. Pertama dia berdoa. Kamu mana? Kalmu mana? Logika ke logika, tapi ada ini siapa yang 2023 Mana sedikit Kalmo? menghujat. Bang. Paulus in the gang bekerja sama dengan iblis memerdekakan konten. Rame-rame nggak bagus didengar ya. Kembali ke topik ya. Bang, kembali ke topik ya. Bang, cacilah saya bang, nggak apa-apa. Makilah bang. Kembali ke topik ya. Tadi di sini Yesus di tiang salib. Ini jangan mundur lagi, dong. Ikuti arahnya ini biar cepat gitu. Saya itu kalau berdiskusi terstruktur gitu ya. Baik. Waktu Yesus mati, Bang. 3 hari 3 malam itu, roh Bapak ada dalam diri mayat atau keluar, Bang? Waktu di dalam batu yang dikuburkan itu. Iya. Dia keluar bang. Terus keluar. Baik. Roh Bapak kemana, Bang? Roh Bapak kemana? Kita jelaskan tadi naik ke surga. Roh itu bang memenuhi dunia alam semesta ini bang, nggak bisa menghitung 1, 2, 3. Kita ke alam maut pada saat yang sama bisa tetap di sorga, nggak bisa bang dipisah-pisah. Jadi yang jelas Tapi intinya. berdasarkan Alkitab dia masuk ke Hades. Bang. Dia masuk ke alam maut untuk memberitakan Injil keselamatan. Saya paham. Artinya mayat ini 3 hari 3 malam tidak ada roh Bapak lagi. Artinya ya. Aku dan Bapak adalah satu, itu pernah tidak berlaku selama 3 hari ya Bang ya? Nah terus, tidak berlaku jasadnya, apa yang mau kita harapkan dari saya sebuah ulang jasad? kembali, Yohanes 10:30, aku dan Bapak adalah satu. Oke. Sedangkan waktu dia mati dia berpisah. Oke. Artinya Yohanes 10:30 pernah tidak masuk akal dan pernah tidak berlaku selama 3 hari. Betul apa betul? Artinya, itu maksudnya bang, ketika dia hidup bang, apa yang kita harapkan dari sebuah penerus kalau dia jadi mayat bang? Begini sih. Waktu Yesus mati, roh Bapak keluar, apakah Yohanes 10:30 di sana bisa diberlakukan atau tidak? Ketika dia mati tidak bang. Tidak, artinya Yohanes 10:30 ini pernah tidak berlaku selama 3 hari. Ketika dia mati tidak apa-apa, apa yang salah dengan itu? Ya enggak apa-apa, tinggal Bapak iya betul gitu loh. Iya betul, ketika betul, baik. Ya. Terus apa yang salah dengan itu? Artinya Yohanes 10:30 pernah cacat 3 hari karena Yesus dan Bapa pernah berpisah selama 3 hari. Deal toh? Di dalam jasad ini tidak apa-apa, logika umum menerima itu. Ya memang kita berlogika umum, Bang. Iya. Nggak bisa berbicara iman di sini supaya orang paham semua. Begini bang, kan misinya dia kan punya misi ke dunia. Misinya itulah yang dinarasikannya. Aku dan Bapak adalah satu. Ketika di misi itu bang, bukan ketika dia masak mayat bisa bergerak.
Gitu loh, Bang. Artinya aku dan Bapak adalah satu ini tidak berlaku waktu Yesus ditinggalkan roh Bapak dalam mayat 3 hari. Iya, terus apa yang salah dengan itu? Ya nggak salah lah. Iya, udah. Saya nggak menyalahkan selesai. Anda, biar netizen yang menilai gitu loh. Ya nggak apa-apa Bang, nanti lama-lama nih satu-satu jadi murtad, nggak apa-apa. Bagaimana mungkin murtad kalau Tuhan mati, Bang? Ya Bang, kalau kubongkar nanti Abang kejar-kejar saya. Banyak perdebatan seperti ini. Bukan Bang. Banyak yang minta dibaptis sama-sama Bang. Udah kita buat kita baptis Bang. Biar apa tahu. mereka baptis. Banyak yang terbaptis Bang. Nggak usah sebutkan. Ada yang di Parung, ada yang di Sahadu. Ada gara-gara seperti ini. Tapi lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udahlah, Bang. Kalau misalnya ada yang minta dibaptis, baptis saja, Bang. Apa kami nggak marah kok. Baptis saja. Kalau bisa divideoin, Bang. Divideoin. Nah, jangan sampai kayak kesaksian. Jangan sampai dengerin ya. Buat minoritas Bang. Jadi nggak bisa itu dipublikasi Bang. Ya, Kalau kenapa? dari Kenapa? titik pindah boleh dipublikasi aman-aman saja. Kenapa emang? Masalahnya apa? Tidak usah lari dari tema dulu. Tidak usah lebar Bang Hindi. Bang Hindi nggak usah lebar dulu. Lanjutkan aja yang tadi. Biar selesai. Ya benar itu benar. Oke, sekarang kita kembali ke topik ya, Bang ya. Ya, di hari keberapa roh Bapak masuk lagi waktu dia hidup, Bang? Berdasarkan kitab suci di hari ketiga dong Bang, ketika Di dia hari bangkit. ketiga. Menurut yang pernah saya baca di Bible Anda tahu nggak tanda Yunus, Bang? Saya nggak tahu tanda Yunus Bang. 3 hari 3 malam diperhatikan. Goblok. Tanda Yunus itu. Siapa yang ngatain goblok itu? Bisa nggak? Saya yang dikatain. Fokus. Saya yang Fokus itu dikatain. ke Bang Handi, Tapi bukan saya Bang Handi. maki ini di sini juga kalau. Iya, itu bukan Bang Handi itu. Saya- Yang itu ke Bang Handi. warahmatullahi wabarakatuh dan shalom ilaihim semuanya. Enggak. Sejahtera Waalaikumsalam. Aduh. Waalaikumsalam. Bisa aja, Itu bisa ke Bang saya Handi tadi. Enggak, itu Bang Sera itu punya 2 akun, dia lagi debat juga di sebelah. Tenang aja, udah lanjut. Tenang aja. Ya kalau gitu di mute aja, di unmute tuh, di unmute tuh di unmute. Nggak bisa kalau host, nggak bisa. Ini, Yoten ini. Nggak bisa kalau host. Ayo lanjut. Ini saya jejak rekam loh. Bisa saya lapor. Iya, lanjut. Manchester United. lapor sana pergi. Mau lapor kemana sih, Bang? Mau lapor ke kelurahan. Siapa yang ngancam? Teman Anda tuh berkata kasar duluan, nanti kami maki-maki. Gak terima kalian. Udah lanjut. Kalau Lanjut. begitu, Ya kalau sarapan begitu, belum lah. Taruh. Udah sarapan belum? Aduh, kemana-mana ini waktu terbuang. Iya, makanya. Udahlah. Hanya Kembali ke topik aja, Pak. Kembali ke topik. Ya kembali ke topik aja. Lanjut. Oke. Tanda Yunus dia benar-benar mati di perut ikan Bang. Benar-benar mati di perut ikan. Kenapa Bang? Pak Pinander udah pernah baca Lukas 11 29 sampai 32, Bang, tanda Yunus. Tanda Yunus sudah pernah baca, tapi itu benar-benar mati di perut ikan. Ada apa dengan itu Bang? Oke, Bang. Jadi menurut Anda Yunus di perut ikan mati ya, Bang? Mati Bang, mati. Datanya mana, Bang? Turun ke dunia orang mati Bang. Ada ditulis di situ Bang. Dan banyak yang menyatakan turun ke dunia orang Masa mati. ada dunia orang mati dalam perut ikan? Kenapa bisa berkomunikasi gitu aja pertanyaannya Bang? Saya baca Biar datanya gua- ya, Bang ya. Ketika orang banyak mengurumuninya, berkatalah Yesus, angkatan inilah angkatan yang jahat. Kan banyak orang minta angkatan apa? Bukti apa? Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Gitu. Apa itu? Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe. Demikian pula anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu bangkit sementara dari orang angkatan ini. Ia akan menghukum mereka. Di sana itu berkata, tanda Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Semua orang di muka bumi ini, hanya Anda yang mengatakan Yunus itu mati di perut ikan. Baru kali ini saya dengar Anda mematikan Yunus di perut ikan. Nggak boleh begitu loh, Bang, mematikan orang. Sedangkan data yang ada di Bible itu, Yunus di perut ikan itu tidak mati, Bang, hidup dia. Iya, emang bisa Bang jiwa berinteraksi. Jiwa itu kan kekal Bang, nggak mati tuh. Bisa. Yunus keluar dari perut ikan itu hidup, Bang. Iya, Tidak pernah mati, Bang. Iya kan kalau dihidupkan yang Maha Kuasa kenapa salah Bang? Ada yang salah dengan itu. Membuktikan Yunus hidup, dia itu berdoa dalam perut ikan, Bang. Bisakah orang mati berdoa? Bisa Bang. Waktu Habel dibunuh. Orang mati berdoa. Makanya ini ayatnya. Dengar dulu jangan astagfirullahaladzim. Ketika Habel dibunuh, darahnya berdoa kepada yang Maha Kuasa loh. Itu ada tertulis loh. Ampun saya, Bang, kalau orang mati bisa berdoa, Bang. Ada Bang, jiwanya. Kan ada tertulis. Saya percaya kitab suci saya Bang. Jadi orang mati dengar dulu. Jadi orang mati masih bisa. Jadi orang mati itu masih bisa beraktivitas. Jiwanya teriak kepada Tuhan Bang. Jiwa teriak bisa diaktifkan berdoa. Tapi jiwa itu tetap hidup Bang. Jiwa tidak pernah mati Bang. Sama dengan dia di perut ikan, dia mati masuk alam maut. Cobalah Abang lompat ditelan ikan paus, mati pasti Abang. Jadi menurut Anda, ya, Nabi Yunus mati tapi masih bisa berdoa ya? Iya, karena ada Oke, jiwa. baik. Karena ada jiwa. Ya udah. Artinya orang mati masih bisa beraktivitas ya?
Orang mati secara jiwa bisa. Ya udah, jadi orang mati masih bisa beraktivitas. Ilmu baru kita Iya. dapat ini teman-teman. Iya, secara jasad tidak. Ya udah, itu nggak usah ditambahin. Saya setuju aja. Bisa dengan Anda. tambahin dong bang, harus jelas. Biar nanti saya menilai ternyata orang mati masih bisa beraktivitas. Oh, nggak bisa seperti Secara itu. jiwa bisa bang, bisa. Lah ya baru sana ngomong gitu. Orang-orang dulu kan, aduh sudah datang dia, kasih sesajen. Ya, jadi orang mati masih bisa beraktivitas ya. Iya, bisa secara Oke, jiwa. baik. Waktu Yesus dibungkus kain kafan itu, Yesus aktivitas atau tidak? Secara jiwa dia aktivitas bang, di alam maut. Tertulis kok, dia masuk ke alam Jasadnya bang, jasadnya. maut. Jasadnya tidak. Apakah berpisah jasadnya dengan rohnya? Pada saat dia jasad berpisah bang. Berarti mayat nggak bisa aktivitas. Mayat nggak bisa aktivitas. Oke. Di dalam perut ikan Yunus, apakah Yunus ini berpisah dengan rohnya? Berpisah bang. Apakah rohnya ada dalam perut ikan atau keluar? Jiwanya ada di dalam perut ikan. Roh yang saya tanya bang. Apa sih definisi mati bang? Bapak ngerti nggak definisi mati? Berpisahnya jiwa atau roh dari jasad. Oke. Jadi semua berpisah ya bang ya? Berpisah. Oke. Kalau mayat itu ada roh, ada jiwa nggak bang? Ada. Hah? Orang mati ada roh, ada jiwa, nggak mati dong? Gimana sih ini abang ini? Kan kalau sudah mati ada jiwa ada roh bang, berpisah. Kalau mayat ada jiwa itu udah bahaya itu. Iya, mayatnya kan sudah keluar, nggak ada lagi, kan sudah berpisah. Abang tadi udah menjelaskan definisi mati itu berpisahnya fisik dengan roh dan jiwa. Iya, Jadi mayat terus? ini sudah nggak bisa apa-apa. Iya, benar. Iya. Nah, waktu Yesus mengatakan Eli Eli lama sabaktani, dia masih hidup kan? Masih ada roh dan jiwa di dalamnya. Ketika kalimat terakhir disebutkan, aku serahkan nyawaku kepadamu, baru berpisah bang. Itu kalimat endingnya, bukan iya. ketika kalimat itu. Ya, aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Itu sudah mati dia. Waktu dia mengatakan itu keluar, waktu dia hidup kembali, dia sendiri yang masuk ke dalam dirinya dengan kuasanya. Dengerin dulu ya bang ya. Waktu Yesus berkata, aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Waktu Yesus berkata begitu, Yesus masih hidup atau dia sudah mati? Masih hidup karena itu narasinya. Katanya tadi waktu ngomong itu udah mati. Ya elah, abang ini mutar-mutar, ini cara-cara lama sih. Aku nggak bisa bang putar-putar gitu. Itu narasinya ketika masih ada dia di situ bang, sama dengan anak saya mau merantau. Pak, hari ini aku akan pergi. Kenapa kau meninggalkanku? Tapi anakku masih ada di rumah loh bang. Dulu itu cuma pencontohan. Kok merantau di bawah-bawah? Oh, masih sama bang, masih sama. Mau merantau kemana anak bapak? Misalnya dia masih di anak rumah. bapak mau merantau aku kemana? bilang, kenapa kau meninggalkan aku? Tapi dia masih di rumah bang. Dia masih di rumah sama halnya. Kenapa kau meninggalkanku? Pada saat narasinya itu masih ada di dalam tubuhnya bang. Akalmu. Justru ini lebih sekali bang. Kalau bisa perbandingannya apple to apple, ya kan? Karena masalahnya ini tentang nyawa seseorang dibandingkan dengan orang yang merantau. Itu udah jauh beda gitu. Gak apa-apa lah, anaknya mau merantau gak apa-apa, kita bantu. Mau merantau kemana gak apa-apa. Kacau, Otet. Hanya menghujat. Saya bacain datanya ya bang ya. Saya bacain datanya. Kita bicara data. Stop. Fokus. Kita baca datanya. Kita baca datanya Yohanes 10, 17, 18. Saya pakai data loh kalau bicara bang. Bapak mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Pertanyaannya bang, dengerin dulu. Sabar. Pertanyaannya, waktu Yesus bicara begini, Yesus masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Masih hidup. Tadi Anda mengatakan waktu dia menyerahkan nyawanya itu sudah mati, bang. Anda sekarang berbalik arah loh. Masih hidup. Ini kalimat yang berbeda, bang. Bukan satu perikop itu, bang. Oke. Itu di perikop yang lain. Di perikop waktu dia disalibkan baru setelah selesai. Baru setelah selesai keluar di situ, bang. Menurut Oke, Anda, baik. Yunus itu di zamannya Yesus atau enggak? Yesus itu orang menuntut Yunus itu hidup di zamannya Yesus atau tidak sejaman. Tidak kan? Tidak. Terus menurut Anda, Yunus itu diselamatkan oleh siapa? Diselamatkan oleh Yang Maha Kuasa. Ya udah. Terus apanya udah? Artinya Yunus tidak mati di perut ikan. Karena Tuhan melindungi dia. Iya, karena Tuhan melindungi dia. Tapi kenapa anak manusia Yesus ini tidak pintar-pintar gitu? Dengerin dulu. Justru kenapa? Kayaknya diam dulu. Dia membandingkan. Gantian bro, dengerin. Tapi kenapa anak manusia ini gitu ya mati mengenaskan di tiang salib? Kenapa berbeda dengan Yunus ditolong? Hah? Kenapa? Ini tadi muter-muter mulu jawabannya. Ya kau balikin lu nak nyaho juga lu. Ya menurut Pak TSE ini Nabi Yunus itu di dalam perut ikan diselamatkan oleh Yang Maha Kuasa. Kenapa Yesus tidak diselamatkan, malah dimatikan? Kenapa?
karena harus menggenapi. Jalankan hukumnya karena kan dia sudah berkata. Seru ini, sudah ada bahasa penggenapan ini, seru ini. Iya dong, karena harus menggenapi apa yang Taurat telah katakan. Siapa yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? Kenapa? Siapa yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? Karena sudah telah dinubuatkan. Siapa yang bahwa menubuatkan? Karya penebusan. Siapa yang Kita bisa menubuatkan? baca di Hezkel, di Yesaya kita bisa baca. Iya. Siapa yang, siapa yang menubuatkan? Aja setan. Nabi-nabi terdahulunya. Oke, nabi siapa itu yang menubuatkan Yesus mati di tiang salib? Nabi siapa? Di Hezkel, Yesaya. Oke, Itu jadi- sudah dijelaskan bahwa Mesias itu harus mati. Karya penebusan itu yang luar biasa. Jadi nabi, dengerin gantian. Jadi nabi Yesaya, nabi Hezkiel yang menubuatkan Yesus mati di tiang salib. Jadi nabi yang menubuatkan ya. Mesias itu harus datang untuk ada karya penebusan. Karya Iya, penebusan saya nggak nanya itu. Manusia. Kalau setan Itulah konteksnya, bro. Itulah Jadi, konteksnya. jadi para nabi, kemana-mana ya. jadi para nabi ini, dandut. para nabi ini menubuatkan Yesus mati di tiang salib ya, termasuk Nabi Yesaya dan Yehezkiel ya. Jadi nabi inilah yang Bang Andi, menubuatkan Bang Andi. Yesus mati ya. Bang Andi, berarti kalau yang di surga itu udah nggak ada tuh, karena kan harus mati. Itu udah mati. Itulah. Iya, ntar dulu. Itulah Nggak ada turun kedua kalinya tuh berarti. Ntar dulu, Karena udah mati. jangan dibelokin dulu lah. Kristus datang untuk menggenapi apa yang telah diperintahkan atau apa yang telah diberitakan di dalam Taurat. Kalau mati itu berarti mati dong. Aduh, jangan diikuti ini dulu nih, kita kejarin di satu. Sabar satu dulu, Bang. Makanya Sabar, lanjut, terjadi Bang Andi. semua. Makanya itulah keluar biasaan Kristus. Makanya timbullah keselamatan atas manusia. Kalau Udah tadi lanjut Bang Andi, lanjut. Ya, miring dia. Jadi gini, Bro. Koko yang menubuatkan Yesus mati di tiang salib, menurut Anda kan para nabi ya? Betul ya? apa? Yang menubuatkan, yang menubuatkan Yesus. Tidak, gini, kematian itu gini, salib gini. Nah. Salib itu kan cara. Saya nggak Tapi kan- nanya, yang menubuatkan Yesus mati siapa? Loh, Mesias, makanya kan kita harus baca Injil tuh secara penuh, nggak bisa diambil sepotong kemudian Mana sih? Yang menubuatkan, dengerin baik-baik, yang menubuatkan Yesus mati di tiang salib, A, Bapak di surga, B, para nabi, C, tukang ojek, siapa? Jadi gini, dalam perjanjian lama itu karya penebusan itu sudah di-create. Masuklah dalam perjanjian baru. Ulang lagi pertanyaannya. Saya ulang pertanyaannya, dengerin. Sebentar bang, sebentar. Enggak, kalau itu training Pak. Itu Yang Bapak menubuatkan Sebentar, Yesus mati di tiang salib adalah. Sekarang kalau saya framing gini, Nabi Muhammad gak bisa baca tulis. Kok Al-Quran bisa dipercaya? Jangan Nah, itu kemana-mana training, dulu kan? bro. Dengarin tadi Anda yang mau ngomong sendiri loh. Yesus itu mati di tiang salib dinubuatkan. Makanya Satu-satu dong. Mazmur. Satu-satu dong. Mazmur. Yang Makanya menubuatkan Mazmur. Yang menubuatkan Mazmur yang Yesus menubuatkan. mati di tiang salib siapa? Mazmur Bang, Mazmur katanya. Mazmur. Siapa itu? Siapa itu Mazmur? Ya, nggak bisa ditanya gitu dong. Nah, siapa itu Nabi Muhammad? Lo kalau kenapa menanya balik sih? Ya kan nggak dijawab. Mazmur itu bukan orang. Ya, memang Mazmur itu kan ya sekarang gini di dalam Iya, Al-Quran Gak apa-apa, ikutin aja itu jawabannya. dalam Al-Quran sendiri ikutin aja. pun di dalam hadis ditulis nanti kalau Ini saya nggak menjawab itu. Kenapa lari ke hadis? Nah giliran habis lu gak terima, lu mau masuk Yesus Bang Adi. Ya ini Nah, topiknya kalau apa? begitu, Mau ganti topik? Mau ganti topik? Oke, kita ganti topik. Kita bahas hadis. Mau bisa lu baca? Makanya Bang, kalau nggak bisa. Makanya jangan banding-banding. Ini pertanyaan sederhana. Pertanyaan sederhana kok. Siapa yang menubuatkan Yesus mati di tiang salib? Pertanyaan sederhana Anda kok marah-marah gitu loh. Begini Bang Andi, begini. Marah-marah gitu. Filenya lain sekarang ini kan zaman para nabi. Jadi ngapain harus ngebahas para nabi gitu. Melarikan dia Artinya sekali ini lagi tidak bisa dijawab Bang Andi, pindah pertanyaan lain. Jangan dipaksakan kalau memang tidak bisa dijawab. Tapi menurut para teman kita Kristen, memang menjawab yang menubuatkan Yesus mati di tiang salib itu. Kan tadi gue udah bilang Mazmur, lu bilang salah. Nah menurut lu siapa Mazmur. yang menubuatkan Yesus? Tidak ada yang menubuatkan. Aduh, Anda tahu dari mana? Ya karena nggak begini ya, dengerin baik-baik. Saya jawab pakai data. Data apa Sebelum lagi? dengerin dulu. Tuhan pencipta alam semesta itu mengutus Yesus ke muka bumi untuk apa? Menerima firman, menyampaikan firman untuk domba yang hilang di Israel. Amin. Oke. Kalau Tuhan ini menubuatkan utusannya untuk dibunuh secara mengenaskan, diludahi, ditampar, kasih mahkota berduri berdarah palanya, terus dibuka bajunya, ngos-ngosan mikul salib sampai bukil Golgota, saking capeknya digantikan oleh Simon, sampai di atas, dieksekusi,
dengan pakaian minim seadanya. Dengerin dulu. Tunggu, Anda bilang diganti. Berarti seolah-olah kalau si Simon itu dong yang menyalibkan. Salah itu, bukan seperti itu. Tapi Simon yang membantu membawakan salib Yesus. Gantian. Oke. Enggak, Gantian. itu kalimat Anda itu salah, itu beda arti loh. Ya udah salah nggak apa-apa. Ya, nanti nggak kita apa-apa, cek. ikuti aja, Bang, ikuti aja, Nah, ikuti. sekarang dengerin dulu. Kelihatan banget sih mau hujan. Ya dengerin. Apakah Yesus waktu mikul salib pakai baju atau tidak? Pakai baju. Gambar-gambarnya nggak ada pakai baju tuh. Mikul salib dari bawah ke Bukit Golgota nggak ada yang pakai baju tuh, bro. Pakai baju, Bang. Setelah habis dicambuk baju kan pada robek. Bang. Oke, gue bertanya balik nih, pertanyaan Anda. Menurut Anda dia pakai baju atau enggak? Kenapa? Menurut gue bertanya balik nih, pertanyaan lu gue balikin ke lu. Menurut lu apa? Jawaban lu apa? Menurut saya sesuai yang ada di gambar yang beredar di internet itu tidak pakai baju. Salah. Salah. Yesus itu salah ya. Jadi gambarnya salah ya. Bajunya itu dengar, Yesus dirobek-robek bajunya itu pada saat sudah sampai di Bukit Golgota. Makanya prajurit-prajurit itu membagi-bagi jubah Yesus. Oke, jadi gambar-gambar yang beredar selama ini, dengerin dulu ya. Jadi dengar dulu, berarti dari dia dari gubernur itu sampai ke Bukit Golgota dia pakai baju. Oke, Gitu. jadi Karena jelas dikatakan pada iya, saat udah pakai Yesus sudah baju, sampai di Bukit Golgota, prajurit bangsa Romawi itu merobekkan baju jubah, bukan baju ya, tapi jubah Yesus dan membagi-bagi ratakannya ke seluruh prajurit Roma, gitu. Oke, jadi menurut Anda gambar yang beredar selama ini yang kita lihat Yesus mikul salib tidak pakai baju itu salah. Dengan internet. Dengerin dulu, saya belum selesai ngomong. Anda ngomong. Diam dulu, ya tinggal Anda jawab. Makanya dengerin dulu pertanyaannya. Jawab. Saya tidak mau mendengar jawaban Anda yang Anda bilang katakan kalau itu dari internet. Itu internet bisa hoax. Itu bisa diedit-edit. Ya tinggal Anda ngomong bahwa di internet Pak Handi, poster di pasar, bukan internet, poster di pasar, poster di gereja. Jangan internet, dia Jadi ini ya, dengerin ya. Makanya sebelum Anda menjawab, tenangkan diri Anda dulu, kan ada Roh Kudus di situ kan. Enggak emosi. Dengerin baik-baik dulu, ya. Orang Batak gitu. Ya saya ngomong, Anda ngomong juga. Jadi Anda nggak dengar Anda dong. juga tadi ngomong. Oke, kalau begitu Anda yang ngomong dulu, saya diam. Ya udah, Silakan ngomong dulu. Udah itu aja ribet banget. Ya, giliran saya apa giliran Anda nih? Agama lain. Giliran Anda atau giliran saya yang ngomong? Udah jauh. Ngomong. Giliran saya ya. Oke. Kita lihat poster-poster itu, baik yang beredar itu, Yesus tidak pakai baju mikul salib, termasuk yang ada di dunia maya juga. Apakah Anda percaya itu atau tidak? Tidak. Tidak, artinya salah itu semua ya. Baik. Cuman itu kok sederhana Itu kan kok. cuma ide-ide manusia aja sih. Iya. Ya udah biarin aja. Ya udah, Anda nggak percaya. Terus waktu Yesus disalib itu, Yesus pakai busana atau tidak? Enggak. Enggak. Ketika dia disalib enggak pakai. Kenapa Anda melemah? Kenapa melemah suaranya? Semangat dong. Ya. Enggak waktu dia enggak pakai baju tapi jubah. Waktu Yesus disalib itu, Yesus pakai baju atau tidak? Pada saat Yesus disalib itu enggak pakai jubah karena kan tadi sudah saya jelaskan. Saya nanya jubah. Ya, kan saya bilang Yesus itu enggak pakai baju tapi jubah. Sebentar. Bang Hadi sebentar izin nih. Saya mau nanya nih. Ini pembahasan tentang Yesus. Saya mau tanya nih Bang Hadi. Abang ngebahas tentang Yesus untuk ngejelekin atau buat ini ya buat perbandingan dengan agama, mencari koin orang susah dengan agama abang gitu, terus mencari koin supaya dapat koin dari TikTok gitu. Udah, boleh saya jawab? Iya. Boleh, baik. Saya di sini gaji saya udah cukup, saya nggak perlu kasih koin 14 nilainya apa? Ya, biar dulu Bang Hadi ngomong, biarin. Ngomong dulu Bang. Anda bertanya saya jawab, Anda diam supaya ngerti jawaban orang. Iya. Saya bilangin Bang TC itu saya diam dulu. Ngomong Bang Hadi. Oke. Tidak ada koin mengkoin di sini. Satu. Ya, Bang Hadi, kedua, tidak ada di sini mau menyalahkan dan menista, tidak ada. Ya. Ketiga, memang pembahasannya tadi begitu. Saya berbicara di sini selalu pakai data di Bible. Kalian Kristen tadi tak satu pun data di Bible Anda pakai, Anda ngarang aja. Gitu loh ya. Semua yang saya bicarakan tadi, saya pakai data di Bible. Saya menyebutkan datanya. Sedangkan Kristen yang ada di sini dari awal sampai akhir tidak pernah satu pun membawa data di Bible. Yang sekarang yang ngarang siapa? Begini Bang. Yang saya tanya itu kan abang ini ngebahas tentang Kristen melalui data di Bible. Apa abang itu kurang yakin dengan agama abang? Kenapa abang nggak ngebahas agama abang sendiri, harus ngebahas agama orang gitu? Oke, baik, saya jawab. Gitu? Saya jawab. Kalau abang secara tidak langsung, dengar dulu Bang, secara tidak langsung, gitu. Ya secara tidak langsung ingin menjelek-jelekan agama lain selain agama abang. Oke, abang nggak salah membenarkan agama abang sendiri. Tapi bukan berarti harus menjelekkan agama orang lain, gitu loh Bang. Harus ngebahas agama orang lain. Gantian. Secara data-data yang abang baca sepenggal dari Bible kan gitu.
Abang ngebaca agama Bible itu, abang ngebaca Bible itu kenapa? Abang udah bosan ngebaca Al-Quran? Kau dengan mengatakan anak orang Tuhan. Santai, saya bertanya loh bang. Iya, makanya saya jawab. Mau Alkitab itu Ini ngomong terus teman kamu ini. Teman kamu ini bisa disumpel nggak sih pakai karung basah dulu? Bentar lu bang, ini gerbang bang Handinya ini. Berarti Anda takut kalau begitu. Nah ini teman kamu pasti dijawab itu. Dia apa itu pasti dijawab. Malah kenapa diturunkan itu? Begini ya. Ini area diskusi. Gitu ya. Ini di sini area diskusi lintas. Kamu diam dulu. Ini orang ngomong terus agama lain. Itu kan hak orang lain. Itu kan agama saya, Alkitab saya, kepercayaan saya. Ngapain dibahas? Pertanyaan Bang Celebes ini itu sebenarnya menghina, bukan pertanyaan untuk mengajak adu logika, bukan. Itu aja logikanya. Iya. Kenapa Anda nggak boleh bahas? Ya kan dia berdua ngomong terus. Hidup. Ngomong terus. Soalnya abang menang banyak. Ngomong terus. Terlepas apapun itu ya, terlepas apapun itu sampah kayak gini. Ya, terlepas apapun itu Kenapa kalian nggak mau bahas agama Hindu? Kenapa kalian nggak mau bahas agama Buddha? Baik, begini ya, saya jawab ya teman-teman ya. Anda diam boleh ya? Nggak mau, saya nggak bisa diam dong. Kenapa? Ya kalau begitu Anda ngomong terus saja. Anda ngomong. Yang lain diam, biar dia ngomong. Yang lain diam, Gitu biar loh. dia ngomong terus. Anda Silakan. itu berpikir ke kalian itu semua. Biar dia ngomong Secara terus. tidak langsung kalian itu kayak menghujat agama kami. Secara tidak langsung menghujat agama Tuhan kami, kepercayaan kami. Ya udah, nggak usah kalian urus-urus mempertanyakan Alkitab ini, nas ini, nas. Nggak usah. Kalau Biarin yang ngawur, biarin jangan dibantah. Biarin dia ngomong terus. Biarin dia. Itu loh, jangan bahas-bahas agama lain lah. Karena nanti kalau di Halo, Yang lain diam dulu bang. Pak Jimmy biar dulu. Assalamualaikum, ya. Bang Jimmy biar. Ini di sini kita kan sharing-sharing ya, sharing-sharing. Nggak apa-apa sih kalau buat saya itu tanya jawab ya kan. Kita mencari Masalahnya ada hal yang gini, kita tidak tahu di masalahnya agama begini. lain. Orang ini bahas cuman diskusi, tapi sebentar. pertanyaannya mengulang-ulang, mengulang-ulang. Cuman dan cara menjebak. diskusinya harus santai, Itu yang jangan salah. terlalu Dari tadi ngotot, saya terlalu harus ngegas. Iya, itu dan nggak satu hal lagi, baik. jangan Gitu. bawa Santai suku gitu aja, loh. santai. Itu tadi kepala dingin itu gitu. Benar yang tadi Supaya dibilang. kita itu juga si jawabnya Manchester itu enak coba gitu. coba Tapi bawa kalau suku terlalu tadi itu. terlalu ngegas, ya itu kan nggak baik jadinya kan. Santai aja gitu. Bang Jimmy gini loh, dari tadi ini si host udah nanya-nanya, mengulang pertanyaan yang sama. Kan Ini gantian dong bicaranya. Kamu tadi dibilang si masa Kristen ngomong sama Kristen sih? Ya Gantian biarin. kau. TC kamu diam dulu kalau nggak diturunin loh kalau kamu nggak Iya, mau. santai aja Pak, Bang Andi, santai aja ngomongnya, jangan terlalu ngegas. Iya saya ini mau ngomong dari tadi Anda ngomong terus. Gantian bicaranya. Turunin Diskusi aja. itu gantian. Turunin aja. Siapa yang ngomong tadi turunin saja, turunin aja. Oke gantian ya. Kamu dari tadi ngomong Anda boleh diam gantian gitu. Itu penghinaan verbal itu tuh. Hati-hati saya. Jangan bilang-bilang orang sama. Kalian nggak menghina kami, hah? Ya. Enggak apa-apa, bagus sudah. Yang menghina siapa? Sabar. Yang menghina siapa? Apa? Sabar dulu, sabar. Dan saya tadi menyimak nih, ya kan seharusnya kalau diskusi itu seperti yang dibilang tadi santai. Iya, Adem, santai. ya kan? Yang tadi saya bilang, masalahnya adalah ini mempertanyakan soal yang Iya, berulang kali dari kemarin-kemarin. Cuman tadi saya mendengar Anda. Ini TC turunin dulu. Saya baru mendengar Anda bicara. tadi sampai bawa-bawa suku Batak, Ya, bos. Coba Gitu ya kan? TSC Nggak usah dulu bawa suku naikkan Batak. Saya juga Kristen yang paham tadi itu dulu Pak ya. Jibi, boleh itu Pak Jibi Iya dengan kan? siapa itu? Jadi TSC turunin dulu. Ntar dulu bang pesulapnya. TSE jangan bawa suku-suku Batak lah ya. Oke gantian ya. Dia bertanya tadi. Heran saya bawa suku Batak, kita suku Batak juga gitu. Maunya apa gitu ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya dulu Waalaikumsalam sebentar ya boleh kok saya tanggapi tadi ini ada dua tuh tadi banyak argumentasi harus ditanggapi loh diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebentar, jangan dulu ada yang komen ya. Saya cuman memberi jalan supaya enak diskusinya ya. Apabila ada Komal yang sedang berbicara, yang lain tolong di-mute jadi nggak bertabrakan. Kita harus sama-sama sadar bahwa kita sudah sama-sama dewasa. Tegakkan tertib diskusi. Kemarin tuh. Ya, kalau satu yang sedang berbicara, yang lain di-mute. Baru bisa tertib. Silakan lanjut. Jadi tadi ada pertanyaan mengatakan begini, kenapa sih kalian membahas Bible gitu ya? Mestinya juga dia harus adil. Di sebelah sana tiap hari membahas Al-Quran dan hadis. Tuh. Jadi orang ini baru bangun dari tidur. 3 hari 3 malam baru bangkit dia. Baru melihat dunia internet. Itu satu. Kedua, di sini tempatnya diskusi lintas agama. Kalau Anda naik sebagai Kristen, mari kita diskusi tanya jawab, kan begitu. Kalau kita di sini mau kajian, ya Anda dibawa aja, kita bisa kajian Islam. Tapi di sini dibuka komalnya diskusi lintas agama, gitu. Ketiga terakhir dari saya, kenapa kita harus belajar kristologi? Kita membahas ini. Sumbernya adalah Lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa? LAI ini menerjemahkan
Bible-nya dia, tapi di dalam terjemahannya banyak mempergunakan istilah-istilah dalam Al-Quran, istilah-istilah Islam. LAI menerjemahkan tidak mandiri, tidak punya jati diri, dan tidak punya harga diri. LAI ini. Ini dari dulu saya suarakan ini kepada LAI. Dalam menerjemah itu, punyalah harga diri, jati diri, dan mandiri. Tidak perlu menerjemah memakai istilah Islam dalam terjemahan ada. Kasihanlah orang-orang yang kayak tadi ini menjadi korban, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Nah, kenapa kami bicara terus tiap hari? Ini meluruskan bahwa terjemahan itu LAI ini dipakai untuk memurtadkan saudara-saudara kami. Iya. Itu intinya kami datang di sini. Oke, lanjut yang lain. Makasih. Ini ingin saya tambahkan satu hal lagi dari Bang Hadi Selebes tuh, bahwasanya mereka LAI sepertinya, ini asumsi saya pribadi ya, sepertinya mereka menggunakan istilah-istilah dari Al-Quran hanya untuk mempermudah kerjanya misionaris gitu. Kalau menurut saya sih ya, karena istilah dalam Al-Quran ini paling mudah diserap gitu, paling mudah dimengerti. Makanya apalagi kita di sini di Indonesia ini kan kebanyakannya Islam gitu. Jadi dengan mereka menambahkan kata-kata dari Al-Quran ya mungkin bisa berpindah gitu. Makanya kita ada di sini, Bang. Makanya mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, dan alhamdulillah saya sudah log out dari sana dan login ke Islam. Ya. Karena saya Nah, tadi dia mengatakan lagi gini, kenapa nggak membahas Hindu? Hindu itu mandiri, punya harga diri, punya jati diri. Tidak ada terjemahannya memakai istilah-istilah Islam. Nggak ada urusan. Ya, mereka menggunakan Sanskerta ya, saya paham. Iya, nggak ada urusan dalam menerjemah. Mereka nggak ada kata Allah di dalam Hindunya. Nggak ada. Dan saya bukan mau membela Bang Hadi saya Selebes juga, karena tadi dari pertanyaannya dia nggak ada yang menjerumuskan atau menghina. Karena saya memperdalami ilmu tata bahasa juga, dan saya tidak ada menemukan unsur penghinaan di dalam pertanyaan tersebut. Mbak, katanya pertanyaan saya adalah penghinaan. Gimana ada pertanyaan menghina, bro? Pertanyaan itu dijawab. Justru dengan mengatakan anaknya Maria itu Tuhan, itu membawa fitnah. Nah, ini yang betul. perlu kita kaji. Kalau kita kembali ke fikih Islam, seandainya kita mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak, berarti tidak berlaku surat Al-Ikhlas kan gitu. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu kan gitu. Oh, gini dibawa nih, katanya saya menghina tapi nggak sadar. Saya ini sadar loh dari tadi. Kapan dia? Mereka tuh selalu mengatakan menghina, padahal mereka tidak sadar. Rumah mereka juga selalu menghina Islam. Coba sadar sedikit. Dari tadi saya bicara di sini ya, saya bicara pakai data di Bible. Mereka dari tadi tidak pernah pakai data, hanya dan yang saya dan saya dengar juga itu ada datanya, saya koreksi juga dari sini, jadi nggak ada unsur penghinaan sama sekali gitu kan. Ya cuman bagi mereka yang mungkin maaf ceritanya itu tadi, yang iman didahulukan logika dimatikan gitu. Tadi iman didahulukan ya repot sendiri sudah ya. Padahal tadi topiknya sederhana ya Bang ya, sederhana tadi. Ada yang masalah nubuatan. Saya kan nanya tadi, siapa yang menubuatkan Yesus hidup yang salah? Tadi. Kenapa sih ngacok-ngacok suara begini? Hei. Kenapa sih ngacok-ngacok suara begini? Hei, Bang Ban, tolong di mute Bang Ban. Kalau pertama naik langsung di mute Bang. Siap, Bang. Putus gitu. Oke, boleh saya bernarasi sedikit? Silakan Bang. Silakan. Alhamdulillah, saya nggak banyak bicara. Buat perhatian aja ya, untuk menjadi perhatian semua yang ada di bawah. Inilah akibatnya kalau kita menuhankan anak orang, sehingga kita jadi blank, jadi error, nggak bisa berpikir sehat. Makanya dibilang seperti domba, karena domba itu punya otak tapi tidak menggunakan akal. Nah, itu aja dari saya. Ada yang mau ditambahkan lagi, host atau Abang Handi Selebes? Ya, kita tahu iblis itu diusir dari surga karena tidak mau hormat kepada Nabi Adam alaihissalam, sehingga diusir dari surga. Permintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat. Berikutnya dia minta izin kepada Allah untuk menyesatkan, menggoda keturunan Adam. Sekarang sudah nyata, sukses iblis. Nah, selalu Oten mengatakan Tuhannya itu roh. Sedangkan Allah itu zat pemilik roh. Silakan dipelajari, diperdalam itu. Ini yang sekarang kita alami. Perdebatan kita masalah roh dengan zat. Zat itu pemilik roh. Nah ini.
Jadi akhirnya menuhankan anak orang. Bagaimana? Ini fitnah luar biasa. Nauzubillah. Ini yang harus kita mencerdaskan anak bangsa ini. Jangan mau mengikuti yang salah. Kalau salah ya salah, benar ya benar. Seharusnya kan begitu. Kalau sudah dapat itu pasti selesai masalah. Nah, ini fitnah. Walaupun saya tidak membawa fitnah katanya, tapi hanya menganggukkan kepalanya menandakan dia setuju anak orang adalah Tuhan, itu sudah membawa fitnah kepada dunia ini. Oke, teman-teman yang ada sempat. Salam. Saya akan komentar video seorang yang bicara tentang bid'ah. Kalau dalam Kristen itu bidat. Perbandingan pertentangan yang diada-adakan bidat. Bidat keluar dari gagasan umum, muncul, atau tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Ini ustadznya, pasti yang bicara ini orang NU, bukan orang Muhammadiyah, bukan seperti orang yang memahami Islam seperti saya, Saifuddin Ibrahim. Kita dengarkan videonya. Hukum itu wajib, hukum itu sunnah, hukum itu makruh, hukum itu mubah. Tidak ada hukum itu bid'ah. Bid'ah itu hanya ingin mengatakan ini tidak dikerjakan oleh Nabi. Tapi apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi belum tentu tidak boleh kita kerjakan. Nabi selama Ramadan nggak ada pengajian duhur, gitu. Maka kita semua ini masuk neraka, Pak. Karena mengada-ngadakan ada pengajian duhur dibuat harinya Sabtu Minggu lagi, ya kan? Hari-hari yang mungkin diagungkan oleh agama lain. Lo lihat, Pak. Nah, ini kan sederhana kalau kita mau rendah hati, punya akhlak. Ya kalau masih dokter puskesmas itu ya jangan banyak-banyak berfatwa lah. Tunggu dokter spesialis, bukan sombong-sombongan, Pak. Bapak berobat aja hati-hati kok milih dokter. Masa sekarang milih guru nggak hati-hati? Tanya rekam jejaknya, belajarnya, sehingga dia tahu adonan ini kayak apa. Begitu Umar ngomong nikma, orang yang ngaji bahasa Arab itu tahu, Pak. Nikma itu dalam bahasa Arab untuk yang baik, kalau yang jelek itu bisa. Ini kalau ada orang laki-laki, sebagus-bagusnya orang laki si fulan, nikmar rojul, sebagus-bagusnya laki ini. Kalau sejelek-jeleknya bisa rojul. Maka apa? Kalau kita rendah hati, enak. Oh iya ya, bid'ah itu kuncinya apa? Kuncinya payung hukum besarnya. Payung hukum besarnya ada, teknisnya nggak ada. Teknis itu bukan bid'ah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya jaga Quran ini. Penjagaan Quran di masa Nabi dengan sekarang beda. Nih, saya dulu, Pak, di Madinah tahun 90-an, itu pertama kali saya lihat Quran bagus, Pak. Dulu Saudi masih kaya, Qurannya merah, ada emasnya di pinggirnya itu. Itu di Masjid Nabawi itu. Kalau Bapak kan sekarang wakaf Quran diterima. Dulu ada Quran tidak cetak pemerintah Saudi, itu biar bagus dikeluarin sama Saudi dulu tahun 90-an. Saya ngafalin Quran, Pak, sambil megang mushaf yang mahal itu. Saking Nanti kelamaan videonya, tapi ambil inti daripada pembicaraan Ustadz ini. Yang disebut bid'ah itu adalah sesuatu yang di luar ajaran Nabi. Saya harus memberikan pengertian dulu. Ya memang bid'ah itu ya bukan hukum. Hukum dalam Islam itu haram, halal haram, sunnah, mubah, kemudian apalagi 5 bentuk hukum itu di dalam Islam. Makruh, kelimanya itu ada makruh. Bid'ah dibatasi dalam urusan penambahan atau pengurangan ibadah khusus. Itu yang dimaksud dengan bid'ah. Tetapi pengertian bid'ah itu kullu bid'atin dolalah. Al bid'atu dolalah. Kullu dolalah finnar. Setiap yang sesat itu ya di neraka. Itu namanya bid'ah. Tetapi pengurangan khusus, misalnya seseorang menambah jumlah rakaat sholat subuh menjadi 4 rakaat. Padahal yang ada itu 2 rakaat, kok dijadikan 4 rakaat. Inilah bid'ah yang dolalah. Karena tidak dikerjakan oleh Nabi. Mengurangi sholat isya karena lagi dikejar waktu, misalnya dari 2 rakaat, padahal 4 rakaat. Nah, sekarang begini Ustadz, dia kan memberikan contoh. Dulu saya membaca Al-Quran yang ada emasnya, jadi di tulisan emas, sampulnya itu tulisan huruf emas. Lalu setelah selesai ngaji, kemudian dia cium, gitu, dicium begini. Kemudian datang orang Arab dan memukul dia, haram katanya. Itu urusan mencium itu dan menulis Al-Quran dengan tinta emas itu bukan masalah bid'ah, itu adalah urusan duniawi.
urusan yang bersangkut paut dengan kecerdasan duniawi yang tidak masuk di dalam urusan agama. Tetapi kalau Bapak cium-cium Quran itu ya marah orang Arab. Ngapain lu cium itu Quran? Itu hanya kertas doang, lalu kamu cium. Dan menganggap sampul Quran itu adalah suci. Bukan itu. Maka benar Arab tadi. Tetapi kalau Bapak mencontohkan bahwa membuat dan menulis Al-Quran yang tidak ada pada zaman Nabi, itu juga bukan urusan bid'ah. Bid'ah itu kalau Bapak mengadakan tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau mengucapkan kata la ilaha illallah itu enggak masalah. Tetapi kalau Bapak menjadikan tahlilan seperti di Indonesia itu orang mati 3 hari, 7 hari, 10 hari, 20 hari, 40 hari, orang yang sudah lalu diadakan tahlilan, itu yang disebut dengan bid'ah karena tidak dilakukan oleh Nabi zaman itu. Bapak tahu nggak? Makanya saya katakan ini orang NU yang menjelaskan tadi. Kalau Muhammadiyah nggak akan melakukan tahlilan, nggak akan melakukan upacara mitoni, yaitu upacara anak 7 bulan dalam perut lalu diadakan mitoni. Mendoakan, lalu potong kambing ataupun potong ayam bagi orang di kampung itu bahwa anak ini selamat sampai lahir. Baby shower kalau di Amerika. Itu bid'ah bagi Muhammadiyah, bagi kader Muhammadiyah seperti saya. Karena tidak akan dilakukan itu. Tahlilan, yasinan, yasinan malam Jumat. Diadakanlah acara yasinan. Itu yang bid'ah. Tetapi apakah toa yang dipasang di masjid untuk teriak-teriak itu bid'ah? Jadi pengeras suara itu bisa dikategorikan sebagai bid'ah atau tidak? Itu temuan barang baru yang belum pernah ada pada zaman Nabi Muhammad. Apakah itu bid'ah? Enggak. Itu bukan bid'ah. Maka Nabi Muhammad bilang, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu lebih tahu urusan duniamu. Tetapi kalau ada seorang Bilal naik ke atas puncak masjid lalu teriak kiri kanan, enggak apa-apa itu. Itu juga bukan bid'ah karena Bilal itu setiap subuh ataupun setiap upacara sholat itu dia naik ke atas bumbungan masjid, kemudian dia teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar ke utara, Allahu Akbar, Allahu Akbar ke barat, ke selatan, ke timur, terus mutar begitu. Itu awal mulanya. Adapun pakai toa, supaya nggak mutar-mutar lagi di atas bumbungan masjid, memanggil orang sholat. Itu sudah ditemukan oleh zaman. Tetapi kalau toa itu mengganggu tetangga yang sakit gigi, itu perlu volumenya dikecilin. Supaya jangan sampai ibadah merusak saudaranya sendiri yang lagi sakit gigi. Itu tidak boleh. Jadi harus dimengerti bid'ah itu. Bid'ah sendiri dalam kajian hadis, sabda Nabi, sunnah, perilaku fikih Islam, itu dikategorikan dan diceritakan. Muhammadiyah tidak setuju dengan bid'ah itu terbagi secara umum. Yaitu bid'ah yang baik, bid'ah hasanah, dan bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dalalah. Ini pembagian bid'ah yang keliru. Dan itu bukan inti dari bid'ah itu sendiri. Kalau saya katakan hal-hal yang baru, misalnya, apakah Nabi ini kan berarti pakai HP ini bid'ah? Kenapa? Karena tidak ada pada zaman Nabi. Bukan itu. Itu kaitannya dengan kehidupan dunia dan kemajuan teknologi. Ini tidak ada kaitannya dengan HP, dengan hukum agama. Bid'ah yang disebut bid'ah itu pasti masuk neraka. Bukan, saudara. Sekali lagi, saya katakan bukan. Untuk mempermudah pemahaman kita, Anda semua. Loh, kenapa? Abi kan saya sudah masuk Kristen. Bukan, saya mau menjelaskan ini supaya juga orang Kristen mengerti kedudukan itu. Karena saya juga ini sedang mengajar bagi apologet Kristen dimanapun Anda berada. Lalu di dalam hadis man amala amilan fi amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak didasari oleh urusan kami fi amrina,
yang tidak ada di dalam kami, fahuwa raddun, maka tertolak. Maka hadis tersebut menunjukkan bahwa segala yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, tertolak. Artinya bahwa bid'ah di dalam ibadah dan akidah itu hukumnya haram. Jadi sekali lagi Ustadz beliau ini orang Madura ternyata, dan pasti orang NU. Kenapa? Karena cara menjelaskannya itu berbeda dengan ilmu yang saya dapat ketika saya masih kuliah dahulu dan saya menjadi penceramah dosen agama itu. Maka tahlilan, yasinan, mauludan itu bid'ah. Bid'ah, saudara-saudara. Tahlilan dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah karena di zaman Nabi tidak ada tahlilan. Dilihat dari definisi bid'ah adalah segala amal perbuatan yang di zaman Nabi itu tidak ada. Nabi tidak melakukannya. Lalu Anda bertanya kepada saya juga, ya karena ini adalah Kiai NU, saya kalau Kiai Muhammadiyah kopiahnya seperti ini nih. Ini kopiah orang Muhammadiyah. Melakukan bid'ah adalah dosa dan dosa. Memperkenakan mengamalkan bid'ah dalam agama merupakan perbuatan dosa dan termasuk salah satu kekejian di dalam Islam yang wajib untuk segera ditinggalkan dan bertaubat daripadanya. Saudara yang melakukan bid'ah itu taubat, tinggalkan perbuatan itu. Muhammadiyah tidak melakukan bid'ah. Itu sebabnya di Muhammadiyah tidak memakai hadis-hadis yang Anda ungkapkan ataupun istilah karena mempertahankan ini tahlilan ini kan tahlilan itu adalah pekerjaan para kiai di NU. Tahlilan ke rumah si ini si itu. Nah, yang pintar baca Arabnya itu yang menjadi pemimpin. Ayo silakan doa. Dan dia yang paling banyak berkat. Dibawa itu makanan itu ke rumah dia itu. Itu kan makanan gratis dari orang yang ditahlilin itu. Nah, apakah ahli bid'ah itu di neraka kekal? Itu pertanyaan. Dalam ajaran Islam ada beberapa golongan manusia yang dianggap kekal di neraka. Beberapa golongan tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran. Di antaranya satu golongan ahlul bid'ah, yaitu orang-orang yang melakukan inovasi dalam agama tanpa ada dasar contoh dari Nabi yang sahih. Itu bid'ah itu pokoknya di neraka selama-lamanya. Yang kedua adalah orang yang mensekutukan Allah dengan yang lain. Misalnya, cincinnya itu berjimat, lalu disembah, lalu dianggap ini adalah kekuatan saya. Kenapa saya selalu kuat di dalam berantem? Itu karena jimat cincin saya ini. Inilah yang disebut dengan syirik. Asyirku la dzulmun azim. Syirik itu adalah sesat, sebesar sesat, yaitu kesesatan orang yang ada di dalam kegelapan. Ataupun pergi ke gunung, di sana ada sumber mata air, di sana tempat berdoa karena sumber mata air, lalu di sana kita harus meminta kepada pohon beringin yang tumbuh di situ. Ada yang tungguin itu pohon, kita berharap bahwa anak ini nanti tidak sakit-sakitan lagi. Itu yang disebut syirik. Cukup kita percaya kepada Allah, tidak ada lagi yang lain. Nggak boleh menganggap seperti itu. Atau kita jalan antara kampung itu ada pohon besar, lalu dibawalah sesaji-sesaji di pohon itu. Itu adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan dosa besar. Kemudian yang ketiga adalah dosa menghilangkan nyawa orang. Enggak boleh itu. Kemudian berzina, kemudian selanjutnya. Itu adalah dosa yang paling besar yang di neraka melulu adanya. Maka neraka kekal. Khalidina fiha, di dalam ayat Al-Qur'annya itu kekal selama-lamanya. Apakah menggunakan toa untuk azan itu bid'ah karena tidak ada zaman Nabi? Itu bukan bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Itu maknanya antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu lebih tahu tentang amalan duniamu. Kemudian kalau orang Kristen, apakah ada disebut bid'ah di dalam Kristen?
Kristen itu menggunakan bidat itu dengan maksud yang keluar dari misalnya Katolik. Kemudian terjadi oleh Martin Luther 1517 membangun dan melawan, memisahkan diri dari Katolik, kemudian terjadi katakan itu adalah harus dihabisin oleh Katolik, dan berapa banyak itu orang Protestan yang protes dari penjualan buku pengampunan dosa abad itu, lalu terpisahlah Katolik dengan Protestan ini, memakan banyak korban karena keributan yang dipimpin oleh Martin Luther. Itu bidat. Di dalam Kristen, bidat itu ya sudah keluar dari kebiasaan. Nah, nanti kalau ada lagi di dalam Kristen itu ada lagi, ini pokoknya ributnya antar domba kalau di sana itu. Keributan antar Kristen itu sangat besar sekali. Karena mereka juga memperhatikan, memperdebatkan ayat-ayat Alkitab antara satu dengan yang lain. Tetapi sekarang sudah hilang semua kebencian yang keterlaluan itu. Tetapi kalau sudah sampai kepada masalah baptis, ada yang baptis dipercik begini saja pakai air, ada baptis itu orang diselamkan. Nah, itu menjadi ribut antara orang Kristen aja. Nah, orang Islam ya tepuk tangan saja. Kalau saya setelah jadi Kristen, saya sebagai orang Kristen tepuk tangan untuk masalah perbedaan pemahaman bid'ah ataupun yang bukan tadi. Bid'ah atau enggak gitu. Ya, saya tepuk tangan saja antara orang Muhammadiyah dengan orang NU. Keributannya luar biasa dan itu paling rame di tengah masyarakat, ataupun TikTok, ataupun sekarang ini masalah di YouTube. Saya sebagai orang yang memahami kedua-duanya itu, karena saya adalah kader Muhammadiyah, saya bisa menjelaskan dengan baik. Dan apa yang saya jelaskan ini pasti kader-kader Muhammadiyah di seluruh Indonesia ya nggak berani menentang, karena ayat-ayat tadi antum a'lamu bi umuri dunyakum itu dikatakan sendiri oleh Nabi ketika ditanyakan masalah ini. Kalau urusan begitu mah lalu membikin pedang, bagaimana dengan berperang dengan pakai tank dan pesawat tempur. Kalau Nabi masih hidup, itu kan urusan dunia kamu. Yang penting bagaimana memenangkan peperangan itu dengan berbagai macam taktik, tipu dan berbohong. Oh, berapa itu musuh di sana? Oh, musuhnya banyak sekali dan kamu akan dijadikan tempe. Nah, boleh ngomong kayak begitu. Nah, saking banyaknya musuh. Tetapi bagaimana kalau kita mengecilkan musuh yang sedikit padahal banyak? Oh, mereka itu nggak ada apa-apanya itu. Kita jadikan mereka belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Nah, bisa. Itu urusan dunia dan bukan urusan yang berkaitan dengan ibadah. Ibadah tetap ibadah. Sholat ya tetap sholat, puasa ya puasa, seperti Nabi puasa. Jangan ada puasa di dalam Islam, ada puasa Ester. 3 hari 3 malam, enggak makan dan enggak minum. Itu puasa Ester. Itu puasanya orang Kristen. Enggak ada di dalam Islam. Islam itu mulai dari fajar sampai matahari turun ke bawah. Kira-kira jam berapa gitu, dihitung semuanya. Jam 6 kurang 10, barulah bunyi beduk, dung 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 dung, tong, atau ada bunyi sirine kalau di Indonesia. Jadi itu saudara-saudara supaya disadari masalah bid'ah ini. Di dalam Kristen bid'ah itu ya tidak terlalu ramai lagi sekarang ini. Nah, kalau saya ya gak usah ribut masalah Katolik, Protestan, ataupun masalah Advent. Nggak ada urusan. Yang penting bagaimana memenangkan jiwa agar mereka terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti terserah kamulah mau ribut mau enggak kek. Kenapa? Karena untuk membuat dunia ini tenang tidak ada jalan satu-satunya hanyalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Mau bagaimana cara kamu ibadah? Kalau orang Protestan saudara-saudara, nggak ada ibadah tepuk tangan di gereja, itu nggak ada. Kalau orang karismatik, wah mulai dari awal itu ya sudah, kalau lagu-lagu firman Tuhan itu baru tidak ada tepuk tangan di dalamnya. Tergantung suasana ibadahnya itu.
lagu-lagu itu, puji-pujiannya itu, joget-jogetannya. Kalau ibadah di gereja Afrika dari awal sampai akhir ya itu joget terus. Jadi musiknya itu musik bergemuruh dan menari-nari. Itu di gereja Afrika. Nah, kalau kita ya itu terserah semua lo mau memuji atau bagaimana, yang jelas bagaimana ibadah itu. Agunglah rahasia ibadah kita. Kenapa agung rahasia ibadah orang Kristen itu? Yang pertama puji-pujian, yang kedua firman, yang kedua doa, yang ketiga firman. Jadi tiga-tiganya ini nggak bisa dipisahkan, puji-pujian, doa, dan firman. Zikir, kalau di Islam itu zikir. Ya, di Islam itu zikir. Oke, saudara-saudaraku, demikian 20,5 jam saya live untuk channel ini. Tolong di like, subscribe semuanya, ataupun dibagikan video-video saya. Terima kasih sudah banyak ditanggapi oleh Muslim, juga silakan Anda menanggapi menurut Anda, dan video-video saya diramaikan di Muslim sana. Mereka akan menghina saya karena pakai kopiah. Ini urusan dunia, bukan bid'ah. Ataupun, Abi, kenapa Abi pakai kopiah? Kan Abi kan sudah pendeta, bagaimana sih Abi ini pakai kopiah? Ini nggak ada urusannya dengan ibadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Pakai kopiah begini kan bagus, penampilan saya kayak Muslim untuk mengalahkan mereka. Nggak apa-apa, saudara-saudara. Ini nggak dosa. Nanti saya pakai ini sorban. Ini fungsinya apa? Karena rambut saya sudah mulai panjang, jadi nggak terkendali rambut saya, pakai kopiah gitu. Kan jelek kalau begini. Nah, tapi kalau pakai kopiah kan kelihatan. Nah, ini urusan kegantengan atau urusan bukan berkaitan dengan bid'ah. Boleh, nggak dosa melakukannya. Bagaimana kalau pendeta pakai sorban? Enggak apa-apa. Saya adakan kuliah subuh bagi saudara-saudaraku Muslim di seluruh Indonesia. Anda kalau bertanya kepada saya, baik dengan hadis, ayat-ayat Al-Quran, saya bisa menjawab, karena kalau begitu saya ini bukan mantan ustadz. Saya masih ustadz sampai sekarang, tapi ustadz di Kristen. Ya kan pendeta itu kan ustadz, saudara-saudara. Haleluya. Terima kasih saudara-saudara. Iya, saya bisa menjelaskan perbandingan Islam dan Kristen dengan baik. Dengan baik karena saya menyimpan, menguasai dalil-dalil perdebatan itu. Yang berat itu adalah perdebatan di dalam Kristen karena begitu banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan satu topik. Misalnya tentang Roh Kudus. Apakah ada di dalam diri Saifuddin Ibrahim itu Roh Kudus? Gitu. Sayalah yang dikuasai oleh Roh Kudus sepenuh hidup saya. Gitu. Atau Andalah. Nah, di sana orang Kristen banyak sekali dalil-dalilnya. Kalau di Islam dalilnya memang banyak, tetapi tidak serumit memahamkannya di dalam kekristenan. Jadi begitu saudara-saudara, terima kasih banyak. Tolong bagikan video saya ini dan bantu